Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana era tanpa kultivasi mulai bergerak membantai semua para kultivator di 9 surga 10 bumi. Shi Hao mengajak generasi muda Desa Batu untuk memasuki alam makam barat. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Makhluk-makhluk kegelapan mundur. Permukaan bumi yang besar ditutupi bekas luka, gunung dan sungai terkikis. Bahkan sekarang, masih ada beberapa materi hitam yang tersisa. Ini adalah laut dalam, di kedalaman benua besar, tetapi terhubung ke laut luar. Itu gelap gulita seperti tinta, sunyi dan sunyi. Shi Hao duduk di tebing, memegang pancing yang terbuat dari tembaga murni. Dia sudah memancing selama beberapa bulan. Semangat primordialnya terpancar ke segala arah, memeriksa naik turunnya Dao Agung, melihat pergerakan alam semesta, memahami sedikit kebenaran lautan dan benua. Jumlah makhluk kegelapan menjadi lebih sedikit, tetapi mereka masih ada. Secara komparatif, mereka sedikit lebih lemah, setidaknya, tidak ada makhluk tertinggi kegelapan yang tersisa, dibawa pergi oleh makhluk sejati asli dari dunia kegelapan. Makhluk yang tersisa, ada yang dari self-release realm sampai ke kultivator biasa, semuanya ditinggalkan, tidak dibawa pergi. Setelah beberapa dekade berlalu, makhluk-makhluk ini tidak lagi berkepala dingin, memperoleh kesadaran mereka sendiri, sampai-sampai beberapa individu yang relatif lebih kuat menjadi tidak berbeda dari orang biasa. Apa yang membuat Shi Hao merinding adalah bahwa makhluk-makhluk yang mengembangkan kesadaran mereka sendiri ini semuanya dalam kesedihan, semuanya meratap, membawa penyesalan, serta kesedihan yang tak ada habisnya. Mereka mengenang tanah air mereka, keluarga mereka. Di mata mereka, mereka adalah korban yang ditindas oleh makhluk 9 langit 10 bumi, dibantai, rumah mereka diambil, wilayah tempat mereka bergantung untuk bertahan hidup dihancurkan. Makhluk-makhluk ini percaya bahwa 9 surga 10 bumi awalnya adalah tanah air mereka, tetapi lebih dari setengahnya kemudian diduduki secara paksa. Ahli klan pihak mereka semua mundur dalam kekalahan, meninggalkan dunia yang hebat ini. Tanah leluhur mereka dirampas oleh iblis, diusir dari tanah air mereka, sekarang hanya dunia yang hancur yang tersisa. Untungnya, para iblis juga menderita korban yang serius. Raja Iblis tidak punya pilihan selain berhenti bertarung, untuk sementara mengakhiri konflik, menghentikan invasi berdarah pada mereka. Ini adalah situasi saat ini yang diakui makhluk-makhluk itu. Shi Hao agak terganggu. Kegelapan mengikis gunung-gunung dan sungai-sungai ini. Ketika mayat-mayat itu mengembangkan wasiat, sebenarnya ada jenis jejak roh primordial yang menakutkan ini, ingatannya menjadi kebenaran. Makhluk-makhluk kegelapan ini sangat marah, dalam kesedihan dan kesedihan. Mereka meraung, merasa seperti mereka adalah korban, bahwa mereka kehilangan terlalu banyak. Pada saat ini, Shi Hao merasa seperti ada gelombang dingin misterius di tubuhnya. Kebenaran, ini masih benar-benar kejam, membuatnya benar-benar terguncang, alisnya berkerut erat. Pada saat ini, dia memikirkan beberapa hal lama. Dia ingat bahwa pertama kali dia memasuki sisi lain, itu adalah ketika dia masih di Imperial Pass, dibawa pergi oleh kuali energi sumber kehidupan, memasuki dunia besar yang aneh dan kuno. Itu justru wilayah terluar dari sisi lain, wilayah perbatasan. Di tempat itu, ada makhluk seperti di 9 surga 10 bumi, tetapi di dalam hati mereka, apa yang mereka rasakan dan pikirkan benar-benar berbeda dari dunia ini. Mereka percaya bahwa yang disebut, sisi lain, berperang melawan iblis, bahwa mereka adalah korban yang sebenarnya. Mo Dao, seorang ahli asing muda yang mengolah untaian energi abadi di sana, seseorang yang sebelumnya ditaklukkan Shi Hao, justru berasal dari tanah itu. Dia ditundukkan oleh Shi Hao, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak mengubah keyakinannya. Dia selalu berpikir bahwa di tahun-tahun yang lalu, mereka dibantai, diserang, bahwa mereka tidak punya pilihan selain melawan 9 surga. Waktu yang berbeda, tanah yang berbeda, makhluk yang berbeda, tetapi masa lalu mereka tampak serupa. Ini seperti reinkarnasi, menciptakan kembali peristiwa masa lalu. Shi Hao duduk di tebing, memikirkan masa lalu dan masa kini. Dia tahu beberapa kebenaran, merasa masalah ini benar-benar mengerikan. Itu benar-benar seperti ini. Peng! Shi Hao dengan keras menarik pancingnya, benang emasnya menjadi kencang. Kemudian, naga banjir kuno yang tebal di punggungan gunung muncul, sangat ganas. Itu mengangkat kepalanya, berubah menjadi seberkas cahaya gelap, menyelam ke arah Shi Hao. Dengan jentikan ringan jarinya, naga banjir kuno yang memenuhi langit, dikelilingi oleh kilat dan guntur, membawa energi kacau, diledakkan sampai mengeluarkan seteguk darah. Kemudian dengan cepat menyusut, jatuh. Jari-jari Shi Hao bergerak keluar, menahannya di tempatnya. Dia menatapnya, memeriksanya dengan cermat, dan kemudian berkata, lupakan segalanya, seolah-olah tubuhnya telah direbut oleh orang lain. Kamu percaya bahwa kami adalah iblis, bahwa kamu semua adalah korban, apakah itu benar? Kamu adalah iblis. Naga banjir kuno ini sangat kuat, memiliki kesadaran sendiri,
tidak bingung lagi, mampu, bernalar, dan juga tahu siapa musuhnya. Shi Hao menghela nafas, minatnya memudar. Dia membuangnya, melemparkannya ke laut hitam yang luas. Dengan suara putong, itu berubah kembali ke bentuk aslinya, menjadi seukuran punggungan gunung lagi, mengaduk gelombang surga yang meluap. Apakah ini berarti bahwa apa yang disebut makhluk alam asing semuanya penuh dengan kegelapan, dipengaruhi olehnya? Sisi lain memperluas wilayah mereka, menempati sejumlah besar tanah 9 surga, namun pada akhirnya, makhluk yang kehilangan rumah mereka malah percaya bahwa orang-orang Immortal Domain adalah iblis. Peristiwa masa lalu akan selalu muncul kembali ke permukaan. Kemudian, dia mengingat Raja Abadi dari sisi lain, Shu Tuo. Ada desas-desus bahwa dia adalah makhluk kegelapan yang berevolusi ekstrim yang bangkit dari kegelapan. Hal-hal sudah seperti ini, banyak kebenaran sekarang muncul ke permukaan. Ini justru di sisi lain, lebih dari setengah leluhur kuno berasal dari kegelapan, bahkan mungkin lebih. Shi Hao mengingat kata-kata penguasa wilayah terlarang. Ketika materi kegelapan baru saja mulai merusak 3.000 provinsi, ketika petunjuk pertama kali muncul, dia memiliki banyak keraguan, jadi dia pergi untuk meminta bimbingan jiwa yang hancur itu. Penguasa wilayah terlarang telah mengatakan bahwa kebenaran lebih mengerikan daripada yang bisa dia bayangkan, bahwa lebih baik jika dia tidak tahu, atau itu akan menjadi pukulan besar bagi keyakinan makhluk-makhluk di 9 surga 10 bumi. Pada saat itu, dia masih tidak mengerti, tetapi sekarang setelah dia mendapatkan sebagian dari kebenaran, dia memang menjadi diam. Bahkan sisi lain terkait dengan kegelapan, Shu Tuo, jenis makhluk tak tertandingi ini benar-benar bangkit dalam kegelapan. Apakah ada yang lebih aneh dan menakutkan dari ini? 9 surga sebelumnya telah jatuh ke tangan pihak lain, ini hanya sebagian dari kekuatan kegelapan. 9 surga 10 bumi benar-benar bertabrakan, zaman tanpa kultivasi benar-benar tiba. Gelombang besar yang menakutkan dimulai dari hari ini. Peng! Bahkan tebing tempat Shi Hao duduk meledak dalam sekejap. Itu karena ada gelombang kekuatan di dalam dirinya yang lepas kendali, bergegas keluar. Di langit, ada pedang yang dengan cepat menebas. Itu seputih salju dan dingin, pedang yang menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan keabadian. Banyak bintang jatuh, tempat ini menjadi sangat mempesona. Di udara, bintang-bintang besar turun satu demi satu, semuanya dijatuhkan oleh energi bilah yang melonjak. Namun, ketika mendekati wilayah lautan ini, mereka semua meledak lagi, berubah menjadi bubuk halus. Bintang-bintang dihancurkan, dunia di luar terkoyak. Dengan Shi Hao di tengah, dan bilah panjang itu sebagai mata badai, celah-celah kekosongan besar terjalin, hampir menghancurkan langit berbintang. Zaman tanpa kultivasi mendekat, kehendak surga seperti pisau, dengan kejam menebas. Orang normal tidak bisa melihat pedang ini, karena tidak berbentuk media dao. Hanya mereka yang terlibat langsung yang bisa melihatnya, pedang itu sangat menyilaukan. Pedang ini turun, sangat mengerikan. Shi Hao menghadapi serangan ini. Dalam sekejap, jejak pedang berubah, bervariasi dari tinju Kunpeng ke tinju reinkarnasi, dan kemudian Phoenix sejati melebarkan sayapnya, mengguncang langit dengan tinju. Akhirnya, itu adalah jejak Kaisar Petir, menabrak langit. Tubuhnya bergetar hebat. Tebing di bawah kakinya berubah menjadi pasir halus. Kemudian, seluruh laut hitam mengering, cekungan raksasa muncul di dalamnya. Sisa-sisa bintang jatuh. Di langit, ada banyak bintang yang tersapu, meledak. Namun, ada juga banyak sisa-sisa yang jatuh, menghancurkan cekungan. Zaman tanpa kultivasi dimulai. Ini adalah dampak pertama, meretas Shi Hao. Dia dengan paksa menolaknya, tidak menderita kerusakan apapun. Namun, sebagian besar kubah langit malah hancur. Pada saat yang sama, semua kultivator di dunia yang hebat ini mengalami pukulan tanpa kecuali, satu-satunya perbedaan adalah tingkat keparahan kerusakannya. Meskipun demikian, hari itu, tingkat kematian yang mengerikan masih muncul di depan mata semua orang. Hampir 1/10 kultivator ditebang oleh bilah kehendak surga, sekarat di sini. Apa ini? Mengapa hal-hal harus seperti ini? Zaman tanpa kultivasi terlalu kejam. Seseorang berteriak, wajahnya tidak memiliki semua warna, menjadi sangat menakutkan. Dao yang hebat adalah serangan balik. Tidak ada sihir yang tersisa di langit dan bumi, beginilah adanya, atau mengapa domain abadi akan mundur? Kami sekarang telah mengalami saat-saat terburuk. Pada hari yang sama, ada 1/10 yang jatuh dari alam kultivasi asli mereka, keterampilan Dao mereka melemah, hampir lumpuh. Ini adalah cedera Dao besar yang sangat parah. Zaman tanpa kultivasi, aspek yang paling menakutkan bukanlah bahwa lingkungan yang hebat tidak memungkinkan untuk kultivasi, melainkan pukulan kejam Dao yang hebat lagi dan lagi saat turun, serta serangan balik dunia. Efeknya terus berlanjut, ini baru permulaan. Beberapa hari kemudian, banyak kultivator tua meninggal berturut-turut, beberapa dari mereka memiliki luka lama yang melebar, energi darah beberapa mengering, terlebih lagi hanya lewat dengan damai. Semua orang merasakan bahwa zaman tanpa kultivasi bukan hanya lelucon.
Rentang hidup semua orang berkurang. Para ahli yang lebih tua semuanya akan meninggal dalam waktu dekat. Di usia terbaik, makhluk abadi sejati muncul di dunia manusia, bahkan Raja Abadi dapat dilihat, namun kami benar-benar melewatkannya. Usia ini, haha, benar-benar kekejaman yang langka. Pertama, Raja Abadi yang datang mengetuk pintu kami, lalu kegelapan menyerbu, sekarang, ada periode tanpa kultivasi, haha, hidup hanyalah mimpi. Kita mungkin juga hanya bereinkarnasi, memperlakukan hidup ini tidak lebih dari mimpi. Selamat tinggal, usia terkutuk ini. Seseorang berkata sambil tertawa keras, seolah-olah dia gila. Dia hidup lebih dari 1 juta tahun, awalnya masih sehat dan kuat, tetapi di usia ini, dalam 1 hari, seolah-olah dia berusia beberapa ratus ribu tahun. Sama seperti dia, banyak orang lain dengan cepat merasakan rentang hidup mereka memudar. Efek mengerikan terus berlanjut. Dunia ini menjadi semakin menakutkan. Dunia besar melahap esensinya sendiri, menelan 6 arah dan 8 hutan belantara, menyerap semua energi esensi bawaan. Ini adalah tragedi era ini, kemalangan para kultivator. Semua orang yang menjadi kultivator menderita di bawah bilah kehendak surga. Ada yang berhasil melewatinya, ada yang lumpuh, dan ada yang meninggal dunia. Hanya dalam 2 minggu, peringkat bawah dunia kultivasi tiba-tiba meningkat jumlahnya, sementara 20% dari semua kultivator meninggal dalam meditasi, atau luka dao besar mereka berkobar, meninggalkan dunia ini sambil membawa kepahitan dan keengganan. Ini adalah dunia besar yang menyedihkan yang tidak kekurangan orang jenius atau individu yang menakjubkan. Namun, di zaman kemunduran ini, mereka hanya bisa mengangkat kepala dan mendesah bahwa mereka dilahirkan pada waktu yang salah. Sebulan kemudian, selain sejumlah kecil, 99% kultivator yang telah hidup lebih dari 1 juta tahun dimusnahkan. Jika mereka tidak menemukan keberuntungan alami khusus, tidak memiliki materi abadi, daging mereka akan segera membusuk, roh primordial runtuh. Ada beberapa yang secara pribadi melihat seorang tetua di puncak pelepasan diri, seseorang yang mengolah tubuh emas dari garis keturunan biksu kuno memiliki tubuh emasnya secara paksa dihancurkan di bawah bilah waktu, roh primordialnya berubah menjadi cahaya, terhapus dari dunia yang hebat ini. Siapa yang bisa menyelamatkanku? Pria dengan kebajikan besar, Zheng Dehai, meratap di 9 surga di atas. Dia memiliki sebatang obat ilahi, dan juga memiliki materi abadi, tetapi itu masih tidak cukup untuk mempertahankan hidupnya. Dia adalah makhluk setengah tertinggi, dan dia juga memiliki reputasi yang hebat, seseorang yang berpengaruh, menerima rasa hormat dari banyak orang. Namun, ketika bencana besar turun, dunia melahap dirinya sendiri, ia menjadi tidak berbeda dari seorang tetua dengan 1 kaki di kuburan, tidak dapat mengubah nasib yang telah ditetapkan. Obat-obatan ilahi kehilangan efek, tidak memiliki efek aslinya, seluruh tangkai menjadi redup dan tanpa cahaya. Zheng Dehai merosot. Tubuhnya yang kuat pecah dalam waktu 1 hari, dan kemudian roh primordialnya dengan cepat pecah berkeping-keping, tidak dapat mempertahankan keadaan aslinya yang paling kuat. Dunia ini menarik garis pemisah merah untuk semua orang. Rentang hidup semua makhluk memiliki batas, seseorang seperti dia sudah hidup terlalu lama, jadi bilah kehendak surga memiliki kekuatan terbesar melawan orang-orang seperti dia. Setelah bertahan selama beberapa hari, Zheng Dehai mengeluarkan teriakan yang menyedihkan, tubuh magisnya runtuh sepotong demi sepotong, semangat primordial terbakar. Dia secara paksa disempurnakan oleh Dao Agung, kembali ke ketiadaan. Jalan para kultivator justru merupakan jalan yang menentang langit, memperoleh energi esensi dasar dari langit dan bumi untuk memperkuat diri, terus meningkatkan umur ditakdirkan asli 100 tahun. Pada akhirnya, dunia mulai melahap dirinya sendiri, rebound. Jika seseorang tidak dapat benar-benar melampaui yang di atas, maka semuanya akan tetap kembali ke ketiadaan, kembali ke bentuk aslinya. Apa yang disebut zaman tanpa kultivasi adalah persis seperti ini. Dunia memiliki jenis keseimbangan, ketika begitu banyak yang diterima, harinya akan tiba ketika itu akan diambil kembali dalam beberapa bentuk. Semua orang menemukan kenyataan yang mengerikan. Ketika zaman tanpa kultivasi tiba, setelah 3 bulan perubahan yang intens, obat-obatan ilahi merosot, obat-obatan spiritual menjadi lemah, efeknya melemah. Apa yang disebut obat-obatan ilahi tidak dapat mempertahankan gelar ilahi mereka lagi. Itu karena obat-obatan yang luar biasa hebat ini semuanya kehilangan spiritualitasnya, tidak dapat berbicara lagi. Kesadaran mereka menjadi kabur, seolah-olah perasaan mereka terhapus. Langit dan bumi bergetar hebat. Setiap kali ada gangguan besar, akan ada kerusakan luar biasa yang menimpa para kultivator. Ini adalah waktu yang paling menakutkan. Itu tidak bisa diubah. Surga dan bumi memiliki kekurangan, zaman tanpa kultivasi turun, bahkan obat-obatan abadi merosot. Ini adalah teriakan peringatan yang datang dari wilayah yang dibatasi kehidupan, bahkan suara para raksasa gemetar. Orang bisa melihat betapa menakutkannya pemandangan kali ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah melarikan diri. Sangat disayangkan, karena takut dimakan,
Aku tidak berani masuk ke domain abadi. Kali ini, aku pasti mati, kura-kura putih pembawa keabadian berteriak ketakutan. Jika Shihao ada di sini, dia pasti akan mengenali ini sebagai tangkai obat abadi yang berumur panjang, kura-kura putih pembawa keabadian. Ini memang kasusnya. Bahkan obat-obatan berumur panjang pun merosot, materi abadi di dalamnya dan esensi sejati yang tidak dapat binasa melemah, tidak lagi sebesar sebelumnya. Setahun kemudian, dunia sedikit stabil. Kura-kura putih pembawa keabadian ketakutan setengah mati, hanya ketika melihat kondisinya tidak lagi memburuk, dia sedikit melepaskan napas lega. Lingkungan langit dan bumi terus memburuk, obat-obatan ilahi benar-benar hilang, atau mungkin mereka dapat dikatakan telah merosot ke titik di mana mereka tidak lagi dalam kategori obat ilahi, tidak dapat berbicara lagi. Obat umur panjang merosot ke tingkat pengobatan ilahi. Jenis obat ini, tangkai lengkap awalnya membawa esensi yang cukup untuk memungkinkan seseorang naik, mencapai keabadian, namun sekarang, tidak ada cara untuk melakukannya lagi. Satu-satunya hal yang beruntung adalah kura-kura putih pembawa keabadian menemukan bahwa ia masih bisa terbang, kesadarannya masih ada, hanya menjadi sedikit lebih kacau, tidak sehebat sebelumnya. Itu bisa terbang di langit dan melarikan diri melalui bumi, sulit ditangkap, tetapi efek obatnya benar-benar menurun. Kura-kura putih pembawa keabadian yakin bahwa lingkungan dunia hanya akan memburuk, dan bahkan mungkin benar-benar kehilangan kecerdasannya. Itu hanya bisa mengandalkan nalurinya untuk mencari keberuntungan alami dan menghindari bencana. Jika ia ingin memulihkan semangat sejatinya, ia harus menunggu era yang hebat, ketika dunia pulih, hanya ketika zaman tanpa kultivasi menghilang, kemampuannya akan kembali. Kura-kura tua itu meneteskan air mata, merasa sangat sedih. Setelah waktu yang tak terbatas, ia akan kehilangan dirinya sendiri, bahkan tidak menjadi dirinya sendiri lagi. Hanya pada tingkat apa itu akan merosot? Ini benar-benar hal yang menakutkan untuk dipikirkan. Apakah benar-benar akan ada reinkarnasi? Hanya aku sendiri yang tampaknya telah mengalami reinkarnasi, menjadi tidak berbudaya, berkepala dingin. Setelah jutaan dan jutaan tahun, apakah aku akan tetap menjadi diri aku sendiri? Kura-kura tua itu menghela nafas panjang, suasana hatinya rumit. Pada saat ini, tiba-tiba mulai berpikir, apakah reinkarnasi yang lebih besar sebenarnya lebih besar, jumlah makhluk yang terlibat bahkan lebih besar? Di wilayah terlarang 9 surga di atas, seorang raksasa terbangun dari pikirannya yang menakutkan. Dia menilai seberapa besar pengaruh zaman tanpa kultivasi, seberapa besar tingkat yang akan dicapainya. Selama perubahan langit dan bumi ini, para kultivator telah melemah 50%. Sementara dunia ini dalam kerusuhan, Shihao terus-menerus dipotong oleh bilah kehendak surga. Setiap kali ada sedikit fluktuasi, itu akan datang mencarinya, benar-benar ingin memusnahkan tubuh dan jiwanya. Aku masih muda, setidaknya aku bisa hidup 10.000 tahun, jangan buang waktumu denganku lagi. Cepat dan pergi mencari keabadian yang hancur itu, atau bunuh Jin Taijun. Shihao berkata pada dirinya sendiri. Selama perubahan besar ini, dia sangat berani, melawan bilah kehendak surga, bergegas ke atas, menyempurnakan daonya sendiri. Dapat dikatakan bahwa dengan turunnya zaman tanpa kultivasi ini, ketika dunia melahap dirinya sendiri, banyak dao besar muncul, terjalin bersama, membantai makhluk dari semua klan yang berbeda, menebang tingkat kultivasi semua kultivator. Ini seperti jenis pemurnian. Bagi Shihao, pada akhirnya, dao kehendak surga itu menjadi seberkas cahaya, lalu berubah menjadi tungku besar, menenggelamkannya, memurnikannya 100 kali lipat. Dia berkultivasi dao, bertentangan dengan kehendak surga, mempraktikkan metodenya sendiri, menyempurnakan dirinya yang tertinggi. Semua metode digunakan bersama, semua jenis teknik berharga membelah langit. Selama proses ini, ada beberapa jenis metode yang digabungkan bersama, disempurnakan oleh tungku, secara otomatis kembali menjadi satu. Itu kecepatan ekstrim. Teknik Kunpeng muncul, memerintah dengan kuat di atas 90.000 li. Phoenix abadi melebarkan sayapnya, bahkan tidak puas dengan kubah biru surga dari masa lalu hingga sekarang. Kaisar petir menegur langit dan bumi, sepasang sayap petir bergerak, alam semesta tidak dapat membatasinya. 3 sayap kekuatan hukum bergabung menjadi satu, menjadi sayap kekacauan utama. Dengan goyangan ringan, tidak hanya ada kekuatan penghancur yang menakutkan, tak tertandingi, kemampuan paling mendasar muncul, kecepatan ekstrim. Shihao melengkung dan berkelok-kelok di seluruh dunia. Ketika dia terbang, hanya dengan satu sentuhan, seolah-olah waktu mengalir secara terbalik, fragmen waktu berputar-putar, pemandangannya sangat mengerikan. Kecepatannya terlalu cepat, mampu secara instan melakukan perjalanan melintasi alam semesta. Dia bergegas dari satu domain berbintang ke domain lainnya. Baru-baru ini, dia selalu menjelajahi langit berbintang tak berujung dari 9 surga 10 bumi setelah bergabung kembali menjadi satu. Ini adalah bagaimana dia mengambil keuntungan dari situasi ini. Ketika zaman tanpa kultivasi turun, keterampilan daonya tidak berkurang, malah menyempurnakan sepasang sayap kekacauan utama ini. Dengan sayap ini, dia benar-benar tak terbendung,
langsung melintasi jutaan dan jutaan li. Hari itu, Shi Hao mengangkat sepotong meteorit dengan dingin menghadap ke bumi besar di bawah. Kemudian, dia melemparkannya dengan seluruh kekuatannya. Ini adalah setengah dari bintang, terbakar saat terbang menuju tempat istana abadi berada. Api yang mengamuk membakar langit, cahaya berapi-api menenggelamkan bumi yang besar. Ini adalah serangan tingkat makhluk tertinggi, tapi itu tidak menghancurkan tempat ini. Dengan penjaga istana perunggu Dao abadi, serta aktivasi formasi mengejutkan dunia, cahaya cemerlang bersinar, menutupi seluruh tanah kuno ini. Bintang itu tetap hancur, berubah menjadi abu. Huang, kamu masih berani datang ke sini, menantang martabatku? Apakah kamu lelah hidup? Ini adalah deru abadi yang hancur, terdengar dari kedalaman bumi. Sosok berjubah abu-abu yang membawa energi abadi merentangkan tangannya, merobek langit dan bumi, bergegas keluar begitu saja untuk membunuh Shi Hao. Namun, ada sosok lain yang bahkan lebih cepat darinya. Dia memegang tongkat Darkness Immortal Gold, langsung mengacungkannya. Itu membawa simbol Dao abadi, sangat mengerikan. Sosok di luar angkasa itu segera meletus, hancur berkeping-keping oleh tongkat emas abadi kegelapan, meledak di antara langit dan bumi. Huang sudah mati. Orang-orang istana abadi berteriak. Pada saat ini, keabadian yang hancur bergegas, ekspresinya dingin, berkata dalam-dalam, anak muda itu benar-benar berhati-hati, sebenarnya hanya mengirim tubuh palsu yang dipadatkan dari kekuatan magis. Di kejauhan, Shi Hao agak terkejut. Ini adalah zaman tanpa kultivasi, namun dia benar-benar melihat seorang abadi sejati yang berkolusi dengan abadi istana abadi yang hancur, menunggu untuk menyergapnya. Jelas bahwa pihak lain mengantisipasi bahwa dia akan datang untuk mencari masalah, hanya saja hari ini tidak akan datang begitu cepat. Dia tidak akan bisa kabur. Aku sudah merasakan di mana dia berada. Ketika aku menangkapnya, aku akan segera kembali ke domain abadi. Pria paruh baya yang memegang tongkat emas abadi kegelapan itu berkata dengan acuh tak acuh. Kamu tidak bisa langsung membunuhnya. Kata abadi yang hancur. Aku sudah memberimu wajah yang cukup, habis-habisan dengan serangan pertama. Jika itu adalah tubuh yang sebenarnya, dia pasti sudah terbunuh, siapa yang mengira dia akan secerdik ini. Kata abadi sejati dengan tenang. Kejar dia. Abadi yang hancur bergerak. Dia ingin bertindak terlebih dahulu, membunuh Huang sebelum orang ini. Namun, yang membuatnya terpana adalah dia sebenarnya tidak bisa mengejar. Apa yang terjadi dengan anak muda ini? Mengapa situasi ini begitu aneh? Kecepatannya sebanding dengan keabadian sejati? Abadi yang hancur segera tercengang. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Pria paruh baya itu juga mulai mengejarnya. Namun, kecepatan Shi Hao terlalu cepat, melebihi prediksinya. Mereka sebenarnya tidak bisa menutup jarak sama sekali. Dia mengambil tindakan. Gada emas abadi kegelapan di tangannya segera menghancurkan sekelompok besar bintang, sisa-sisa berbintang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi asap, kubah langit ini benar-benar menjadi gelap. Namun, tidak ada yang menyentuh Huang. Generasi yang lebih muda, jika kamu masih tidak berhenti, jangan salahkan aku karena bertindak kejam daripada hanya menangkap kamu. Pria paruh baya itu berkata dengan dingin. Jika kamu bisa menangkapku, maka jangan ragu untuk melakukan apa yang kamu inginkan. Jika kamu tidak bisa, maka harinya akan tiba ketika aku secara pribadi mengirimkan kamu ke talenan pembunuh abadi. Tiba-tiba Shi Hao ngeri. Seberkas cahaya warna-warni merah terbang, membawa aura Dao abadi, hampir mengenainya. Semua bintang besar di sekitarnya meledak. Shi Hao menggerakkan sayapnya. Sayap kekacauan utama bergerak, meninggalkan domain bintang ini. Abadi sejati lainnya muncul di sini, ingin menangkap dan membunuhnya. Dao saudara wilayah terbatas, aku harus berterima kasih. Aku benar-benar telah menyusahkanmu kali ini dengan memintamu untuk datang. Pria paruh baya yang memegang tongkat Darkness Immortal Gold berkata, ini satu-satunya waktu. Semua bantuan sekarang akan kembali ke aliran alami, aku tidak akan lagi terlibat. Wilayah terlarang yang benar-benar abadi berkata tanpa emosi. Shi Hao merasa ngeri. Baru saja, itu terlalu berbahaya. Dia hampir terbunuh. Dia tidak berhenti di sini lagi, berbalik dan pergi, merasakan bahwa segala sesuatunya merepotkan. Kali ini, dia mengalami bencana besar, jika dia ingin melarikan diri, dia mungkin harus membayar cukup mahal. Ini masih hasil ketika dia mengolah kecepatan ekstrim. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Generasi yang lebih muda, jika kamu tidak berhenti, aku tidak akan mempertimbangkan untuk menangkap kamu hidup-hidup, aku akan langsung membunuh kamu. Di belakang, pria paruh baya yang memegang tongkat Darkness Immortal Gold berkata dengan dingin. Telapak tangan abadi sejati dari wilayah terlarang turun. Lautan bintang ini meletus, pecahan bintang beterbangan sepotong demi sepotong, meledak. Kemudian, sistem bintang ini menjadi kegelapan abadi. Itu masih tidak menutupi Huang yang memiliki kecepatan ekstrim, dia melarikan diri. Namun, tepat pada saat ini, gelombang aura sial yang aneh dan menakutkan menyebar, menekan dari kegelapan abadi itu. Ada sebuah gerbang di sana.
Sesosok berdiri tegak dan tidak takut, wajahnya seperti diukir dari pisau, pupilnya dingin seperti bintang. Dia tampan dan teguh, tubuh tinggi dan ramping, berani dan lurus. Bahkan Shi Hao yang biasanya tenang, yang tidak benar-benar kehilangan dirinya setelah bertahun-tahun, saat ini masih tidak bisa menahan tangis. Kemudian, air mata hampir jatuh. "Tetua hebat!" dia berteriak. Sosok itu sama tegak dan tinggi seperti sebelumnya, masih mempertahankan penampilan sebelum dia menghilang saat itu, masih sangat muda, di masa jayanya. Pakaian pertempurannya compang-camping, seluruh tubuh berlumuran darah, rambut hitam berserakan. Itu seperti saat itu, heroik dan gagah berani. Bahkan setelah bertahun-tahun, Shi Hao sangat membenci musuh-musuh di Desolate Border, menghargai tahun-tahun terakhir, berharap menjadi lebih kuat. Dia telah bermimpi tentang kembali ke Imperial Pass, berharap untuk mencegah tragedi kematian yang menyedihkan dari Tetua Agung. Tetua Agung mencapai keabadian, tetapi itu tetap tidak berarti apa-apa. Pertempuran itu terlalu tragis. Setelah pertempuran Desolate Border, dia tidak lagi terlihat. Siapa yang mengira dia akan benar-benar muncul saat ini, setelah bertahun-tahun berlalu? Hanya saja, dia berdiri dalam kegelapan, membawa aura sial, kekuatan jahat yang menakutkan di sekelilingnya. "Siapa kamu?" Gada emas abadi kegelapan yang memegang keabadian sejati berteriak. Selain itu, dia mengacungkan senjata di tangannya, menyerang keluar. Tetua Agung perlahan membuka tangannya. Dia benar-benar tampan, di tahun-tahun emasnya, tampak berusia sekitar 20 tahun. Terlepas dari wajahnya yang agak pucat, dia tidak berbeda dengan Meng Tianzheng di masa lalu. Segera setelah itu, langit dan bumi runtuh, energi yang tidak menguntungkan melonjak. Sebuah tangan perlahan turun, meraih senjata abadi sejati itu, tongkat emas abadi kegelapan. Selain itu, makhluk abadi sejati tampaknya telah menemukan sesuatu yang menakutkan. Dia melepaskan tangisan, dan kemudian tempat itu tenggelam di bawah kegelapan. Sosok yang terpisah dari keabadian sejati, perlahan menyeret tubuhnya menjauh. Dalam kegelapan, tidak ada ekspresi halus yang terlihat. Meng Tianzheng muda yang mengenakan pakaian pertempuran emas compang-camping bergerak perlahan, menyeret yang abadi ke dalam wilayah gelap gulita yang menakutkan. Abadi sejati itu berteriak dengan sedih, suaranya menakutkan. Seolah-olah dia menemukan hal yang paling menakutkan, benar-benar melepaskan jenis suara yang sangat mengejutkan ini. Seseorang harus memahami bahwa dia adalah seorang abadi sejati. Di kedalaman dingin dan kegelapan yang sedingin es, orang bisa samar-samar melihat keabadian sejati saat ini mengacungkan tongkat emas abadi kegelapan di tangannya, berharap untuk memaksa mundur musuh, menyebarkan yang tidak menyenangkan dan tidak menguntungkan. Namun, ini semua sia-sia. Dia tampaknya segera menjadi lebih lemah, bahkan suaranya melemah, menjadi hampir tidak terdengar, berjuang tanpa daya. Apa itu tadi? Pakar dari wilayah terbatas kehidupan itu segera merasakan bulu-bulu halusnya berdiri tegak, dia tidak pernah mengalami hal yang menakutkan sebelumnya. Itu membuatnya merasakan bahaya besar. Keabadian yang hancur terus-menerus mundur, wajahnya pucat pasi, merasa seolah-olah dia telah jatuh ke kedalaman neraka. Jenis pengalaman ini membuatnya terguncang, roh dan tubuh primordialnya menjadi tegang. Jenis perasaan ini sangat buruk, seperti ketika empat abadi sejati menghadapi Kun Peng yang terluka parah karena melawan ahli pihak lain, tubuhnya tidak bisa membantu tetapi bergetar. Meskipun mereka berhasil saat itu, berhasil membuat pihak lain dengan kutukan penghancur abadi, mereka berempat hampir sepenuhnya mati. Jika bukan karena obat-obatan hebat yang menyelamatkan jiwa yang dibawa dari domain abadi, mereka semua akan mati. Bahkan dengan bantuan ini, hari-hari berikutnya mereka masih dihabiskan untuk berjuang di ambang kematian. Tidak jauh, ahli misterius wilayah terbatas kehidupan itu mengambil tindakan, telapak tangan turun, membelah langit dan bumi, alam semesta yang gelap menjadi hamparan kehancuran. Bintang-bintang di tempat itu telah berubah menjadi debu kosmos sebelumnya, jadi sekarang, di bawah fluktuasi yang luar biasa, bintang itu segera tersapu lebih jauh ke dalam domain bintang. Di bawah pancaran yang menakutkan, lautan bintang terbakar, sistem berbintang berubah menjadi lautan api. Ini adalah hasil dari semua bintang yang dihancurkan oleh pukulan mengejutkan dunia ini, mulai terbakar dengan ganas. Itu adalah jenis pemandangan yang sangat menakutkan. Dengan pergantian tangannya, domain bintang menjadi sesuatu dari masa lalu, hancur total. Setelah sekejap kemegahan, kegelapan tak berujung. Tempat itu juga menjadi tanah kehancuran, hanya abu yang tersisa, menjadi debu, melayang melalui kosmos yang gelap. Sementara itu, di tengah badai ini, adalah Meng Tianzheng. Adegan yang sangat mempesona barusan hanyalah domain bintang yang terlibat. Abadi yang hancur itu gugup. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, menatap jauh ke dalam kosmos. Yang membuatnya kecewa adalah Meng Tianzheng masih ada di sana, matanya sangat dingin. Dia berbalik ke arah ini, menatap ahli dao abadi dari wilayah terlarang. Pada saat ini, ahli domain abadi yang memegang tongkat emas abadi kegelapan menjadi benar-benar sunyi. Dia diseret oleh Meng Tianzheng, dilemparkan ke gerbang kegelapan itu.
Tempat itu sepertinya mengarah ke dunia hebat lainnya, persis seperti gerbang domain abadi. Dia diseret begitu saja, menghilang. Kemudian, sebuah tangan besar terulur, agak pucat, meraih dari tempat itu menuju ahli wilayah terbatas kehidupan. Pakar itu meraung dengan semua yang dia miliki, habis-habisan. Dia menghasilkan bilah tajam, melepaskan cahaya menyilaukan yang menerangi kubah langit, memutuskan alam semesta yang besar. Dia ingin membunuh tetua hebat, cahaya menyilaukan menerangi tempat itu. Tetua agung dikelilingi oleh kabut hitam, membawa aura yang tidak menguntungkan. Kulitnya agak pucat, seolah-olah dia diukir dari batu giok. Dia tidak memiliki fluktuasi emosional, hanya matanya yang dalam, pancaran cahaya ilahi yang bersinar. Dengan suara peng, dia meraih bilah tajam itu, dan kemudian juga mencengkeram lengan ahli wilayah terlarang. Kegelapan melonjak, cahaya benar-benar menghilang, ahli ini juga terseret. Abadi yang hancur berteriak, benar-benar ketakutan. Ini adalah dua abadi sejati. Namun mereka diseret oleh orang itu. Ini membuatnya menggigil seluruh. Latar belakang seperti apa yang dimiliki orang ini. Dia berbalik untuk pergi, benar-benar ketakutan, tidak ingin tinggal bahkan untuk sesaat. Namun, dia terlalu khawatir, takut dia akan langsung diseret kembali saat melarikan diri. Lagi pula, dia sudah setengah hancur, jauh lebih rendah dari dua orang yang menderita bencana. Anehnya, di belakang, itu benar-benar sunyi dalam kegelapan. Sosok itu hanya menyeret dua ahli hebat itu, tidak memperhatikannya. Air mata panas mengalir di wajah Si Hao, menyaksikan semuanya. Itu benar-benar tetua hebat. Dia benar-benar bisa melihatnya lagi. Senior, suaranya bergetar, sangat menyentuh, dan juga penuh emosi. Dia berjalan ke depan, ingin lebih dekat ke tempat itu. Dalam kehidupan masa lalunya, Meng Tianzeng memilih kebenaran daripada hidupnya sendiri, bertarung dengan darah di atas perbatasan yang sunyi, membantai mereka yang lebih kuat darinya, menghadapi makhluk abadi. Di zaman ini di mana kenaikan abadi tidak mungkin, dia menerobos penghalang, menjadi abadi. Namun, pada saat itu, lukanya terlalu serius, tidak ada kesempatan untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Hari itu, dia harus melawan musuh yang kuat dengan pertumpahan darah, dan dia juga harus melawan ketidakberuntungan. Pada akhirnya, ketika pertempuran berakhir, dia pergi begitu saja. Pada saat ini, Meng Tianzeng berbalik untuk melihat Si Hao, beberapa gelombang kecil muncul di matanya, tetapi segera setelah itu, matanya menjadi gelap gulita dan kosong. Dia perlahan berbalik, tidak melihat ke belakang. Situasi ini persis seperti yang dia alami selama pertempuran terakhir Desolate Border. Ketika dia mencapai apa yang dia inginkan, tubuhnya akan mati. Pada akhirnya, sambil membawa kabut gelap yang tak berujung, dia berjalan ke kedalaman kosmos sendirian. Sekarang, itu sama, terlalu mirip. Si Hao tercengang. Dia mengulurkan tangan, meraih ke depan, tetapi tangannya tiba-tiba jatuh, matanya tidak bisa menahan air mata. Tetua hebat, orang yang akan selalu menjadi tetua hebat baginya. Apakah benar-benar tidak ada cara baginya untuk kembali? Setelah pertempuran itu, hidupnya benar-benar layu, selamanya jatuh ke dalam kegelapan. Tetua hebat, Si Hao berteriak. Di kedalaman alam semesta, ada sebuah gerbang, hitam pekat seperti tinta, tidak ada yang terlihat di dalamnya. Tetua Agung Meng Tianzeng tampan dan heroik, hanya saja, matanya gelap gulita. Dia terus berjalan ke depan, tidak berbalik lagi, menghilang sepenuhnya. Dia benar-benar pergi, tidak bisa kembali. Era besar naik dan turun satu demi satu. Siapa yang melihat ke bawah dari atas sepanjang sungai besar waktu, dengan dingin menghadapi perubahan dunia, rotasi alam semesta yang besar. Jika ada reinkarnasi, kapan kamu bisa bangun, kapan kamu bisa muncul lagi? Si Hao merasa seolah-olah ada pisau yang dipelintir di dalam hatinya. Dia merasakan kesedihan atas nasib Great Elder dalam hidup ini, penuh keengganan. Dia ingin menebus sesuatu, tetapi tidak dapat merebut apapun, tidak berdaya untuk mengubah apapun. Era besar berlalu satu demi satu. Jika ada reinkarnasi, apakah Tetua Agung dapat bangkit kembali setelah jutaan dan jutaan tahun? Pada saat itu, siapa yang masih bisa dia temui? Siapa yang masih bisa dia ingat? Si Hao meninggalkan tempat ini, kembali ke 3000 provinsi. Dia tidak pergi untuk menyerang istana abadi lagi. Dia sudah menguji semuanya. Domain abadi memiliki orang-orang yang ingin menangkapnya, sehingga mereka secara alami dapat memindahkan orang-orang dari daerah terlarang. Ini adalah usia yang mengerikan. Bagi Si Hao, itu adalah zaman yang kejam. Jika dia bahkan sedikit lalai, dia mungkin terbunuh. Menjadi lebih kuat, dia harus menjadi luar biasa kuat, sampai saatnya tiba ketika tidak ada yang berani membunuh Huang, ketika tidak ada yang berani bertindak kasar dan tidak masuk akal, tidak ada yang berani berperilaku tidak bermoral di dunia ini. Dia memikirkan apa yang dikatakan beberapa orang dari sebelumnya, sudut masa depan yang dia lihat yang meramalkan beberapa hal. Aku harus membunuh sampai tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani mengklaim kedaulatan. Karena akan ada pertarungan hebat, maka mari kita lanjutkan dengan pahit sampai akhir. Si Hao berjalan sendirian,
menuju ke makam abadi. Dia mengunjungi kakeknya dan Amen, tetapi hasilnya sama. Kekuatan kutukan melonjak di sini, orang normal tidak dapat mendekati tempat ini. Mereka berdua sebenarnya masih tidur. Mereka tidak terpengaruh, dikelilingi oleh domain Immortal Tome yang dirilis, yayasan Dao mereka tidak diretas oleh kehendak surga. Tempat ini sangat menakutkan, jalan kembali untuk beberapa jenis individu atau klan yang kuat, seorang ahli yang tak tertandingi yang berani berpartisipasi dalam pertarungan besar. Metodenya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dipahami oleh orang luar. Bahkan ketika terkorosi oleh pengupasan kultivasi, tempat ini tetap kokoh dan tidak pecah, makam abadi masih seperti sebelumnya. Shi Hao pergi. Dia bersembunyi di 9 surga di atas. Selama 3 tahun penuh, dia tidak menyebabkan gangguan apapun, mengalami perubahan besar pada zaman tanpa kultivasi, karena semuanya menjadi semakin berbahaya. Kehendak surga tampaknya telah menguncinya, terus berusaha untuk membakar hukum Dao-nya, membuatnya mengembalikan Dao yang agung. Namun, Shi Hao menolak segalanya. Dia dengan tenang berkultivasi selama 3 tahun, membuat kemajuan dalam kultivasinya, secara resmi memasuki tingkat yang lebih tinggi dari alam makhluk tertinggi. Jika dia diberi sedikit lebih banyak waktu, dia pasti akan memasuki tahap akhir Supreme Being Realm. Namun, dia malah mengerutkan kening. Dia merasakan sedikit keanehan. Di masa lalu ketika dia mencari cara untuk menjadi makhluk tertinggi, jalannya tidak terlalu stabil, agak terlalu terburu-buru. Sekarang, dia samar-samar bisa merasakan sedikit kegelisahan. Bahkan Jin Taijun sebelumnya telah melihat bahwa keterampilan Dao-nya tidak stabil, sebelumnya mengejeknya karena tidak menjadi makhluk tertinggi sejati, tentu saja ada alasan untuk ini. Sudah waktunya bagi aku untuk kembali ke alam bawah, menangani masalah ini. Alasan mengapa dia baru kembali setelah 3 tahun adalah karena Shi Hao merasakan bahaya, menyadari bahwa istana abadi berkolusi dengan orang lain, tidak mau menyerah padanya, menyiapkan penyergapan. Dia bergegas melewati, tubuhnya berjalan melalui bumi salib Yin Yang, mengikuti jalan itu ke alam bawah. Dia tidak menemukan penyergapan. Setelah bertahun-tahun berlalu, tempat ini sudah menjadi sunyi. Di alam bawah, esensi spiritual mengering, juga memasuki zaman tanpa kultivasi, apalagi bahkan lebih parah. Di wilayah terlarang, Shi Hao melihat tengkorak seputih salju itu, mendengar desahan dari penguasa wilayah terlarang. Namun, dia tidak berhenti, melanjutkan perjalanannya. Dia sedikit terburu-buru. Dia bergegas menuju wilayah Wasteland, bergegas menuju desa batu. Di alam kultivasinya, dengan mengangkat kakinya, langit berbintang akan berada di belakangnya. Dia secara alami segera kembali. Dia berdiri di puncak, melihat desa batu. Dia melepaskan desahan. Tempat itu sangat damai, memiliki tawa dan teriakan. Anak-anak berlari bersama dengan beberapa binatang buas, sepertinya tidak ada hal buruk yang terjadi. Ketika dia mendekat, pohon dewa surgawi bersinar, semua jenis obat-obatan ilahi dan ramuan spiritual mengambil dan melepaskan esensi. Meskipun tempat ini juga memasuki zaman tanpa kultivasi, itu jauh lebih baik daripada tempat lain. Dia melihat tulang naga di belakang desa, serta peti mati tembaga itu. Sepertinya itu bisa menekan tragedi pengupasan kultivasi, menghentikan beberapa jenis korosi. Benar, artefak immortal dan substansi abadi semuanya akan memiliki sejumlah hasil. Sepertinya beberapa eksistensi bisa hidup sedikit lebih lama melalui ini. Kata Shi Hao. Kepala klan tua Shi Yunfeng baik-baik saja, hanya memiliki beberapa kerutan di dahinya. Rambutnya yang tadinya hitam kembali kini tampak sedikit putih kembali. Shi Hao merasa sedikit lebih nyaman. Bahkan tetua tertua masih terlihat baik-baik saja, yang lain secara alami tidak akan terlalu terpengaruh. Itu karena tempat ini tidak memiliki orang aneh tua yang hidup selama jutaan tahun, rentang hidup mereka tidak akan langsung mengering. Terlepas dari ini, dengan 9 naga menarik peti mati 3 dunia, jenis benda Dao abadi di sini, tempat ini mampu menahan korosi, itu membuatnya merasa jauh lebih sedikit khawatir. Paman, kakak laki-laki, sekelompok anak muda berkerumun. Ketika mereka melihat Shi Hao, mereka semua bersemangat dan gembira. Mereka sudah tahu bahwa zaman tanpa kultivasi tiba, jadi mereka selalu mengkhawatirkan Shi Hao yang belum kembali untuk beberapa waktu. Kamu pergi begitu lama, bocah-bocah kecil ini semua khawatir. Burung merah besar menyinggol. Dengan aku melatih mereka, keterampilan Dao teman-teman ini tidak menurun, mereka semua maju. Kura-kura hitam besar menjulurkan kepalanya, memamerkan prestasinya. Paman, apa yang terjadi di alam yang lebih tinggi? Kapan kita bisa membantai jalan kita kembali? Seorang wanita muda yang cantik bertanya. Beberapa dari orang-orang ini adalah anak-anak yang tumbuh di desa batu, beberapa keturunan dari 7 raja perbatasan desolate yang Shi Hao bawa kembali dari Imperial Pass. Sekarang, mereka semua sudah dewasa. Yang disebut perbatasan desolate, yang disebut 9 surga 10 bumi, sudah agak tidak signifikan. Di masa depan, tanah yang harus kita tantang tidak memiliki batas, hebat sampai tidak terbatas. Sisi lain, tanah kegelapan, domain abadi,
Semuanya mungkin tempat di mana orang-orang kita akan pergi. Itulah mengapa kamu semua harus menjadi kuat, ikuti langkah aku. Suatu hari, kita akan membantai sampai langit dan bumi berubah warna, matahari dan bulan kehilangan cahaya, aliran bintang mengalir terbalik, alam semesta terbalik. Kata Shihao. Apa yang terjadi? Singa emas berjalan mendekat. Meskipun selalu ingin membebaskan diri dari identitasnya sebagai tunggangan, ingin mengkhianati dan melarikan diri, saat ini, dia masih terkejut. Yang lain juga kaget. Suatu hari, bahkan domain abadi mungkin menjadi bagian dari wilayah tak terbatas tempat mereka akan berbaris? Tidak. Cepat dan gunakan waktu untuk berlatih dan berkultivasi, kata Shihao. Kami selalu berkultivasi dengan pahit, kami sudah gatal untuk melanjutkannya. Ketika Shihao mendengar ini, dia berpikir sebentar, lalu berkata, baiklah, kalau begitu aku akan membawamu ke suatu tempat untuk memeriksa hasil kultivasimu. Pertempuran sesungguhnya adalah cara terbaik untuk melatih tentara. Kemana kita akan pergi? Beberapa orang menjadi bersemangat, menggosok tinju mereka. Mereka ingin meninggalkan hutan belantara yang besar ini sejak lama. Ratusan pegunungan yang menghancurkan, atau mungkin alam makam barat, kata Shihao. Shihao beristirahat beberapa hari di desa, alasan utama karena orang tua dan ketua klannya ada di sini. Dia telah pergi begitu lama, jadi bagaimana orang-orang ini bisa merasa nyaman? Belum lama sejak dia kembali, namun dia keluar lagi. Di desa, pada awalnya, dia merasa agak tidak wajar, karena dia melihat Yun Shi. Dia masih seperti sebelumnya, tenang dan nyaman, membawa sikap menyendiri yang samar. Setelah bertahun-tahun, dia masih sama, menunggu di desa batu, tidak pernah berpikir untuk pergi. Yun Shi datang ke sini untuk merawat Shihao, bahkan setelah dia dilumpuhkan oleh keabadian yang hancur di alam yang lebih tinggi, dia masih bersedia mengikutinya ke alam bawah yang miskin ini, bersedia merawatnya selama tahun-tahun yang tersisa. Kemudian, mereka menikah, tetapi itu karena Shihao sedang memikirkan cara untuk mencapai Dao, ingin memotong masa lalunya, menunjukkan keyakinannya yang tulus, melupakan beberapa kenangan masa lalu. Shihao memiliki rasa malu, merasa seperti dia tidak memperlakukan Yun Shi dengan baik. Dia bertemu beberapa wanita dalam hidupnya, namun orang yang mengikuti di sisinya, hanya satu ini. Terlepas dari alasannya, apapun yang terjadi, dia seharusnya tidak mengecewakan Yun Shi. Dia adalah seorang wanita yang, bahkan ketika dia tahu kamu akan menjadi lumpuh, bersedia ikut denganmu ke alam yang lebih rendah, tidak pernah meninggalkanmu, merawat dirimu yang hancur. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Inilah yang dikatakan kepala klan Shi Yunfeng kepadanya dengan serius bertahun-tahun yang lalu. Di dunia ini, mungkin kepala klan tua adalah orang yang meninggalkan Shihao dengan kesan terdalam. Dialah yang membesarkan Shihao, alasan mengapa ada Shihao saat ini, dia dibesarkan sendirian olehnya. Yun Shi, jika kamu mau, di masa depan, kita akan menjadi suami dan istri sejati, sahabat Dao sejati. Shihao menatap Yun Shi, diam-diam mengatakan ini. Tidak ada orang di dekatnya. Yun Shi bingung, matanya yang cerdas cemerlang. Dia sedikit terdiam. Setelah bertahun-tahun, dia benar-benar mendengar Shihao mengatakan ini. Saat itu, dia juga mengucapkan kata-kata genit, tapi itu hanya ejekan seorang anak muda yang mengejar binatang buas, selalu membuat keributan tentang makan daging panggang, jadi bagaimana dia bisa memperlakukan mereka dengan serius? Jarang sekali dia bisa seserius ini. Paling tidak, ketika Yun Shi bersamanya, dia tidak menjanjikan banyak hal. Mata Yun Shi menjadi sedikit merah, tidak mengatakan apa-apa. Untuk memilikimu di sampingku sepanjang perjalanan ini, terima kasih, kata Shihao. Dia dengan lembut memeluknya, dan kemudian berbalik untuk pergi. Dia sedang membuat persiapan, akan membawa anak-anak muda yang kuat dan energik itu untuk bertarung. Dia memberitahu mereka apa yang harus diperhatikan, dengan hati-hati memperingatkan mereka. Bagaimanapun, ini adalah pengalaman tempur nyata pertama mereka, mungkin ada bahaya bagi hidup mereka. Ingat, dalam pertempuran nyata, kematian daging dan hilangnya Dao adalah kejadian biasa. Saudara hari ini mungkin menjadi tumpukan tulang besok. Tanpa mengalami baptisan darah dan api, kalian semua hanya dapat dianggap sebagai tauge di rumah kaca, kalian tidak akan bisa menjadi surga mencapai pohon-pohon besar. Mereka melanjutkan perjalanan. Shi Ziling dan istrinya tidak menghentikan mereka tidak akan mengganggu keputusan Shihao. Itu karena mereka tahu bahwa anak mereka sudah dewasa, sekarang sudah menjadi makhluk tertinggi, tingkat yang jauh melebihi imajinasi mereka. Dia harus mempertimbangkan pilihannya sendiri. Zuyan juga mengikuti, ingin melihat seperti apa Hundred Shattering Mountains yang legendaris itu, cukup tertarik. Itu karena mendengar ada monyet di dalamnya yang cukup luar biasa. Hairi Ball ingin melihat spesies apa itu. Ini adalah tanah yang aneh, dunia kecil kuno yang tersegel. Ketika seseorang masuk, tingkat kultivasi mereka akan ditekan, sulit untuk melampaui batas. Tempat ini hanya akan dibuka sekali setelah setiap periode waktu tertentu. Saat itu, ketika Shihao masuk, dia masih seorang kultivator kecil. Dia berada di alam bagian surgawi,
terlalu banyak hal terjadi di sana. Dia mengenal Huo Ling Er, bertemu Yun 11, dan yang lainnya. Paman, mungkinkah kamu ingin kami bertarung dengan makhluk lain di jalur surgawi atau alam transformasi roh? Kakak, bukankah tingkat kultivasi makhluk di dalamnya agak terlalu rendah? Ini adalah sekelompok orang yang mengalami banyak pengalaman, merasa tempat ini tidak dapat benar-benar menguji hasil kultivasi mereka. Tempat ini dapat menekan kultivasi mereka yang masuk, artinya tempat itu pasti diciptakan oleh makhluk luar biasa di masa lalu. Alasan mengapa aku meminta kamu keluar dan menjelajahi diri sendiri adalah untuk mencari rahasia terdalam dari alam ini, dan tidak hanya untuk berurusan dengan beberapa makhluk di dalamnya. Kata Shihao. Selain itu, begitu tingkat kultivasi orang-orang ini ditekan, ketika mereka masuk, mereka mungkin tidak semudah itu. Pertempuran berdarah di level yang lebih rendah juga merupakan jenis pengalaman. Masih belum waktunya untuk membuka 100 Shattering Mountains. Dunia kecil di sini hanya akan terbuka sekali, biasanya tidak akan mengungkapkan dirinya kepada dunia. Shihao berdiri di tempatnya. Dia dengan hati-hati mengamati, dan kemudian mengambil tindakan. Dia dengan paksa membuka segel, dirinya saat ini di alam tertinggi memiliki kemampuan seperti ini. Metode makhluk tertinggi, dia terkejut. Dunia kecil ini terkait dengan makhluk tertinggi, hasil dari seseorang di tingkat ini. Di pegunungan, seberkas petir hitam mengalir keluar, sangat hebat, memotong dunia ini. Kekosongan runtuh, dunia kecil kemudian muncul. Pada saat yang sama, kabut putih tak berujung muncul, dengan cepat melonjak, menelan semua orang seperti air pasang, menyapu mereka semua. Apa yang sedang terjadi? Anak-anak muda itu semua terkejut, tetapi mereka tidak panik. Mereka menyelesaikan persiapan medan perang mereka, beberapa dari mereka sebenarnya sudah mengolah mata surgawi. Mereka benar-benar benih yang luar biasa, sangat berbakat. Pintu masuk muncul. Mereka pindah dengan kabut, memasuki dunia kecil ini. Esensi spiritual melonjak. Efek dari zaman tanpa kultivasi di tempat ini sedikit berkurang, kemungkinan karena segel memiliki jumlah penggunaan yang ditentukan. Langit semuanya putih seperti salju. Biji dan dandelion berserakan bersama angin, membawa sedikit cahaya. Benih berwarna putih salju menari-nari di mana-mana. Pikiran Shihao langsung tenggelam. Dia merasakan suasana yang berbeda. Dunia kecil ini memiliki beberapa masalah, berbeda dari pengalamannya saat itu. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, berdiri di belakang, memperhatikan bagaimana pria dan wanita muda ini berperilaku. Anak-anak muda ini tidak mengecewakannya. Bagaimanapun, beberapa dari mereka lahir di perbatasan desolate yang paling kejam, menyaksikan hidup dan mati di Imperial Pass yang asli. Beberapa dari mereka, ketika mereka mengikutinya ke alam bawah, sudah membentuk ingatan mereka, tahu bagaimana berkultivasi, kepahitan desolate border selamanya terukir di tulang mereka. Hati-hati, jangan sampai biji ini menyentuhmu, hati-hati! Seseorang berteriak. Hukum alam di sini sangat kuat, tetapi itu tidak menekan tingkat kultivasi kita. Ini berbeda dari apa yang dikatakan kakak Shi, sesuatu terjadi, kita harus menghadapinya dengan hati-hati. Bahkan tanpa pengingat Shihao, orang-orang ini semua menjadi waspada sendiri, saling mengingatkan, menghadapi lingkungan mereka dengan serius. Mereka semua memiliki intuisi yang tajam, merasakan bahwa tempat ini tidak biasa. Suara menderu bisa terdengar, seolah-olah hantu sedang menangis. Biji dan dandelion seputih salju terbang kemana-mana, menyerang anak-anak ini. Cahaya perak berkelap-kelip, biji seperti wall salju menjadi sangat tajam, ingin menembus daging semua orang, berakar di dalamnya. Api yang mengamuk membakar langit. Anak-anak muda ini menggunakan api sejati mereka yang kuat, membakar kubah langit merah, memicu semua benih. Namun, masih ada beberapa yang lebih lemah yang diserang oleh bijinya, yang kemudian menusuk dagingnya. Benih-benih itu langsung menyebarkan akarnya, menyedot esensi daging mereka, berharap dilahirkan melalui ini, memperkuat diri mereka sendiri. Monster, kamu berani. Yang paling kuat bergerak pada saat yang hampir bersamaan, bergegas, menyerang ke arah yang lebih lemah, membantu mereka mengeluarkan benih, apalagi membakar darah berbisa. Masuk ke formasi, bunuh mereka semua. Beberapa orang menonjol, memerintahkan rekan-rekan mereka. Dalam sekejap, tempat ini dibagi menjadi beberapa kelompok orang, masing-masing memiliki 100 orang. Mereka tidak panik, pengaturan mereka teratur. Masing-masing dari mereka membawa niat membunuh yang menakjubkan, membentuk formasi pertempuran, dan kemudian maju. Shihao mengangguk. Anak-anak muda ini tidak buruk. Mereka tidak memiliki pengalaman praktis, tetapi tidak panik, mereka semua adalah elit yang lentur. Saat mereka terus masuk lebih dalam, tulang putih ada di mana-mana, atmosfernya tak bernyawa. Sebenarnya tidak ada satupun individu yang berlari, sangat menakutkan, seolah-olah mereka memasuki neraka itu sendiri. Ada tanaman dan esensi spiritual, tetapi tidak ada binatang buas, tidak ada burung ganas. Ini berbeda dari pengalaman masa lalu Shihao. Apa yang sedang terjadi? Semuanya telah mati, tulang putih di mana-mana,
Siapa yang melakukan ini? Apakah itu semua karena dandelion aneh ini? Burung merah besar berteriak. Saat itu juga datang ke sini, disinilah tepatnya Shi Hao menangkapnya dan membawanya kembali. Ketika mereka menuju lebih jauh, mereka menemukan bahwa semua binatang buas dan burung mati, banyak tulang putih besar, serta bulu burung yang membusuk dapat terlihat. Satu-satunya hal yang umum adalah bahwa esensi daging dan darah semuanya telah dilahap sepenuhnya. Jangan panik. Jika kami melihat dewa, kami akan membunuh dewa. Jika kami melihat setan, kami akan membunuh setan. Para pemimpin anak muda semuanya sangat tenang. Mereka berjalan di paling depan, tetap sangat tenang, tidak takut sama sekali. Pohon katail iblis? Shi Hao mengingat nama ini. Di masa lalu, dia sebelumnya pernah menghadapi musuh yang kuat di Hundred Shattering Mountains, tepatnya keturunan demonik Katail Tree. Pada saat itu, dunia hanya memiliki satu tangkai. Dalam pertempuran itu, dia menggunakan kekuatan yang sangat besar sebelum akhirnya mengalahkannya, membuatnya terluka. Ketika dia meninggalkan Hundred Shattering Mountains, demonik Katail Tree tidak keluar, tinggal sendirian, berakar di dunia kecil ini. Apakah itu pohon itu? Tapi sepertinya itu juga tidak benar. Shi Hao mengerutkan kening. Dia ingat beberapa hal. Ada desas-desus bahwa di tahun-tahun kuno, ada pohon katail iblis dengan kekuatan yang dalam, dikejar oleh orang lain dari alam yang lebih tinggi ke alam yang lebih rendah, menciptakan gangguan yang cukup besar di 8 wilayah. Itu telah melahap siapa yang tahu berapa banyak makhluk. Pada akhirnya, seluruh dunia bangkit, dan baru kemudian dihancurkan dengan susah payah. Terlepas dari ini, Shi Hao telah berpartisipasi dalam pertempuran besar Desolate Border, pada waktu itu mempelajari informasi yang sangat penting. Selama pertempuran immortal kuno, sebelumnya ada raja yang tak tertandingi. Itu adalah Raja Iblis Katail. Itu adalah raja yang tidak pernah mati, kekuatannya terlalu besar. Itu membunuh banyak ahli dari 9 surga. Ada desas-desus bahwa kultivasinya hanya akan lebih kuat dari Scarlet King, bukan lebih lemah. Orang harus memahami bahwa Scarlet King adalah orang aneh, seseorang yang pernah melahap Immortal Kings dengan Scarlet King Cauldron. Namun, nasib Raja Ekor Iblis tidak baik, menghadapi rintangan satu demi satu, selalu bentrok dengan yang paling kuat. Ini pertama kali bertarung melawan naga sejati, dan kemudian bertemu Raja Reinkarnasi 6 Dao, lalu akhirnya, ketika bertarung sampai matanya merah, ia kemudian bertarung dengan berdarah dengan Raja Abadi tanpa akhir. Itu dibunuh oleh Raja Abadi tanpa akhir. Namun, tidak ada yang bisa menemukan mayatnya. Ketika pertempuran berakhir, mayatnya menghilang. Kalian semua, hati-hati. Ada yang aneh, lebih berhati-hati, teriak Shi Hao. Dia secara pribadi angkat bicara, membuat ekspresi semua orang menjadi lamban, pikiran mereka menjadi tegang. Raja Katail Iblis masa lalu, ini benar-benar karakter yang ganas, wajah semua kultivator di 9 surga 10 bumi akan berubah ketika membicarakannya. Jumlah orang yang dibunuh ahli ini sangat tinggi, bisa membentuk gunung dengan mayat mereka, sangat berdarah dingin. Begitu klan ini mengambil tindakan, secara normal, tidak akan ada mulut yang hidup, dan mereka yang mati semuanya akan mati dengan sangat menyedihkan. Begitu biji dandelion terbang, berakar di daging musuh, itu pasti akan menyedotnya hingga kering, bahkan sumsum tulang pun tidak tersisa. Dunia kecil ini subur dengan kehidupan tanaman, hanya saja, tidak ada burung ganas atau binatang buas yang terlihat. Bahkan monyet mistis yang dicari Zuyan tidak muncul selama ini. Setelah melakukan perjalanan cukup lama, di bawah gunung yang besar, batang baja tebal menghalangi jalan mereka. Dari sini, mereka yakin bahwa pemimpin klan kera itu juga telah meninggal. Di tanah ada tulang-tulangnya, kematiannya sangat menyedihkan, tengkoraknya bahkan retak terbuka, tanda-tanda tanaman berakar di dalam, materi otaknya benar-benar terserap. Pohon katail iblis itu benar-benar gourmet, aku sudah lama memperhatikan monyet itu, tetapi pada akhirnya, itu sampai di sana sebelum aku. Burung merah besar bergumam, hanya saja, lelucon ini sama sekali tidak lucu, tidak ada yang tertawa. Dunia kecil ini berputar-putar dengan esensi spiritual, tetapi ada juga jenis keheningan dan kesederhanaan, serta jenis aura dingin dan suram, seolah-olah ada jiwa-jiwa pedih yang tak ada habisnya. Di langit, sebuah pohon raksasa terbang, runtuh, membawa aura yang sangat menakutkan. Terlepas dari bulu salju yang menutupi langit, ada akar yang merobek kehampaan satu demi satu, berakar, mengelilingi banyak orang, akan menyerap esensi kehidupan mereka. Bahkan dewa prematur sepertimu berani memprovokasi kami. Seorang pemimpin di antara anak-anak muda bernama Shi Zhong mencibir, tidak merasa takut. Dia membentuk jejak magis dengan satu tangan, simbol berputar-putar, membentuk jejak persegi sederhana dan kuno yang disebut Heaven Overturn. Ini adalah warisan dari kota kaisar asli Desolate Border. Ada beberapa hal yang Shi Hao ajarkan kepada mereka, tetapi ada banyak hal yang mereka warisi dari leluhur mereka sendiri. Ketika jejak penggulingan surga ditembakkan, pohon raksasa ini bergetar, merasakan bahwa semuanya buruk, ingin lari. Namun, sudah terlambat. Dengan suara honglong,
dunia ini sepertinya benar-benar terbalik, suara itu hebat. Ada ledakan besar, pohon meledak inci demi inci. Ini adalah kekuatan ilahi dari jejak penggulingan surga. Pemimpin muda Shizong, dengan hanya sebuah jejak, menghancurkan pohon katail iblis ini hingga berkeping-keping, memadamkannya dalam tubuh dan jiwa. Kenapa sangat lemah? Aku sebenarnya berencana untuk meninggalkan mulut yang hidup, itu benar-benar hanya dewa prematur. Anak muda itu bergumam. Burung merah besar itu tercengang, dan kemudian menarik lehernya. Ketika memikirkan tentang bagaimana biasanya memerintahkan anak-anak muda ini berkeliling, mendesak mereka untuk berkultivasi, wajahnya tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit merah. Itu karena jelas bahwa itu sudah lebih rendah dari mereka. Ini adalah dewa sejati-sejati, namun itu benar-benar seperti dewa prematur, dipukuli oleh pria kecil ini. Gelombang baru benar-benar akan melampaui kita suatu hari nanti, kita kawan lama, apakah kita benar-benar menjadi tua? Burung merah besar bergumam lemah. Ia berpikir bahwa orang lain tidak bisa mendengarnya, tetapi ada beberapa yang indera spiritualnya terlalu tajam. Paman burung, jangan marah, dirimu yang terhormat hanya beberapa alam kultivasi di bawah kita, jangan terburu-buru. Dari sudut pandang kultivasi, diri kamu yang terhormat masih merupakan generasi muda yang lebih muda. Anak muda bernama Shizong terkikik. Pergi dan menjauhlah ke samping. Aku di masa jayaku, kebanggaan surga yang luar biasa, bocah kecil sepertimu masih jauh dari sebanding denganku. Aku hanya tidak suka mengambil tindakan, meninggalkan barisan depan untuk kamu semua. Burung merah besar menolak untuk mengakui apapun. Sekelompok anak muda tertawa terbahak-bahak. Jangan lengah, ada kelainan dengan tempat ini. Jika ada dewa prematur, maka mungkin ada orang besar juga. Seorang wanita muda berkata, namanya Julin, di antara alisnya ada jejak api. Dia sangat tangguh, juga salah satu pemimpin. Ini adalah tanah kematian, semuanya sunyi, mayat di mana-mana. Mereka sudah berjalan melalui bagian yang lebih besar dari dunia kecil ini, tetapi yang mereka lihat hanyalah hasil ini, layu dan menakutkan. Selain tumbuhan, semua makhluk lain telah mati, tidak ada satupun yang tersisa, dibantai sampai tidak ada yang tersisa. Apakah itu pohon katail iblis masa lalu? Burung merah besar bertanya pada Shihao dengan tenang, menjadi sedikit khawatir. Shihao menggelengkan kepalanya. Pohon katail iblis yang mati bukanlah yang berasal dari masa lalu. Saat itu, tangkai itu sangat ganas, dia bahkan bertarung dengannya. Mereka bergegas menuju wilayah tengah dunia kecil ini, semakin dekat dan dekat. Apakah akan ada masalah? Burung merah besar bertanya pada Shihao. Jika itu adalah makhluk abadi, sudah terlambat sejak kita membuka dunia kecil ini. Jika itu adalah makhluk mortal Dao, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata Shihao. Dia memiliki sejumlah kepastian, yakin bahwa itu bukan Raja Katak Iblis dari era agung kuno abadi. Jika itu benar-benar makhluk itu akan mengambil tindakan sejak lama. Mengapa ada kebutuhan untuk bermain-main dengan mereka? Ketika mereka mendekati wilayah tengah, dunia menjadi gelap. Ada pohon raksasa yang menutupi langit. Biji dan dandelion yang dilepaskannya sebenarnya berwarna hitam. Ini adalah pohon besar, yang tahu berapa kali lebih besar dari yang sebelumnya. Itu mengelilingi seluruh dunia kecil. Ketika mereka tiba di sini, semua makhluk dikelilingi di bawahnya. Itu memiliki akar raksasa, cabang dan daun yang subur dan hijau, serta gumpalan hitam kejam yang melonjak. Seolah-olah naga jahat yang tersembunyi mengambil tindakan, ingin menghancurkan dunia. Membunuh. Shizong dan Julin mengambil tindakan, berusaha untuk mengalahkan satu sama lain, menangkap makhluk jahat ini. Hati-hati, ini adalah ahli realm self-release. Di belakang, seseorang mengingatkan mereka. Pada saat yang sama, para pemimpin lainnya juga menjadi serius, bergerak perlahan, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Kamu tidak akan memperebutkan ini denganku. Shizong yang suka berperang angkat bicara, membantai jalannya ke langit. Tidak, kamu sudah menyingkirkan satu, sekarang giliranku. Julin tidak mundur, rambut panjangnya yang merah menyala berkibar-kibar. Sosoknya yang anggun-anggun dan lurus seperti burung phoenix yang berapi-api, bergegas ke surga. Api yang mengamuk membakar langit, menyerang pohon katail iblis. Kelompok anak nakal ini sekarang sekuat ini. Kura-kura hitam juga tercengang, merasakan gelombang kejut. Anak-anak muda ini, mereka menyebutnya muda, tetapi yang lebih tua sudah berusia 30 hingga 40 tahun. Namun, memasuki alam rilis diri pada usia ini masih cukup mengejutkan. Mencapai self-release realm pada usia 20 tahun, di seluruh dunia, hanya ada satu yang melakukannya, Shihao. Namun, para ahli realm self-release di usia 30-an juga sudah jarang terlihat. Desa batu kecil sudah memiliki beberapa. Sialan orang ini, bersama dengan kelompok anak-anak gila ini, apa yang akan mereka lakukan di masa depan? Apakah mereka benar-benar akan berbaris ke domain abadi? Kura-kura hitam besar menarik lehernya, menjadi semakin takut semakin memikirkannya. Di langit, laut hitam melonjak. Gumpalan hitam bergelombang,
mengisi segalanya, tapi semuanya terbakar oleh api Julin. Tangisan Phoenix terdengar di sekelilingnya, api yang mengamuk meluap ke langit. Ini adalah teknik berharga Phoenix sejati yang diturunkan Shihao. Dia adalah keturunan dari 7 raja untuk memulai, memiliki garis keturunan Vermilion Bird di dalam dirinya, jadi ketika mengolah metode ini, itu akan menghasilkan 2 kali hasil dengan setengah usaha, kekuatan yang luar biasa. Shizong, jika kamu membuat lebih banyak masalah, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Julin berteriak. Aku jelas yang menyerang lebih dulu? Baiklah, aku akan menyingkir untukmu. Shizong tidak mau, tetapi dia tidak ingin memulai konflik internal, meninggalkan lawan ini untuk Julin. Haha, di samping, para pemimpin lainnya semua adalah individu yang luar biasa di antara anak-anak muda ini, tidak kalah dengan keduanya. Mereka semua tertawa keras. Kelompok orang ini bahkan tidak menempatkan lawan di mata mereka, burung merah besar itu menghela nafas panjang. Itu karena mereka memiliki kepercayaan diri seperti itu, mereka benar-benar jenius surgawi, kata Swan Sen. Itu hidupnya diselamatkan oleh Shihao, diberikan obat-obatan ilahi, dan kemudian ditinggalkan di desa batu. Namun, sekarang setelah zaman tanpa kultivasi ini turun, itu hampir menyiksanya sampai mati. Dalam akhirnya, itu benar-benar menembus alam kultivasi aslinya, umurnya diperpanjang. Pada akhirnya, masih harus berterima kasih kepada desa batu. Ada 9 naga yang menarik peti mati di sana, melindungi desa. Terlepas dari ini, ada pohon dewa surgawi dan obat-obatan berharga langka lainnya, mengisi tempat itu dengan energi esensi, sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang pengeringan energi esensi dari zaman tanpa kultivasi. Di langit, ada bentrokan yang intens. Julin berubah menjadi Phoenix sejati, merobek pohon raksasa itu, menebang banyak cabang. Pohon itu berubah menjadi penampilan seorang pria parubaya, wajahnya muram dan tegas. Dia menatap Shihao dalam-dalam, berkata, aku tidak menyangka kamu akan kembali. Namun, sudah terlambat. Suatu hari, kalian semua akan mati. Itu dia. Shihao terkejut. Bahkan setelah bertahun-tahun, dia masih bisa mengingatnya. Inilah tepatnya pohon katail iblis yang sebelumnya bertarung dengannya. Kamu berani mengancam kakakku? Mati! Julin berteriak. Sayap Phoenix bergerak. Di belakangnya, ada sepasang sayap abadi merah dan menyilaukan yang bergerak melintasi langit. Mereka seperti 2 pedang abadi, terlalu tajam, tidak ada yang tidak bisa mereka tebas. Dengan suara kaca, cabang-cabang besar ditebas, cahaya api mengamuk. Julin seperti burung Phoenix yang bermandikan api saat dia bertarung melawan pria berpakaian hitam ini. Darahnya adalah cabang dan daun, pertempuran besar yang sangat intens. Setelah lebih dari 100 pertukaran, dengan suara hong, sayap Phoenix berpotongan, energi pedang mengamuk. Pria parubaya itu diretas menjadi beberapa bagian. Dia melepaskan teriakan menyedihkan. Dengan suara Chi, cahaya gelap mengalir ke langit, roh primordialnya melarikan diri. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Julin mengejarnya. Dengan suara Sou, disertai dengan seberkas cahaya merah, sosok lain bergegas, langsung menyapu, membatasi roh primordial pohon catail iblis, menyerangnya. Siapa yang berani melawanku untuk pencapaian? Julin bertanya dengan sengit. Namun, ketika dia melihat seekor naga, dia kemudian tertawa, ternyata itu adalah keponakan Tuan Besar, metodemu tidak buruk. Karena kamu yang mengambil tindakan, itu bukan masalah. Beberapa orang mencibir, hanya naga merah yang cemberut, gelombang kemarahan hampir keluar dari hidungnya, tangisan naga terdengar. Seseorang harus memahami bahwa 30 tahun yang lalu, ini masih gadis kecil yang konyol, dengan penuh semangat mengikuti di belakangnya. Sekarang, dia benar-benar berani menggodanya. Jika kamu berani berbicara secara acak lagi, aku akan mengalahkan kamu semua satu persatu. Naga merah berkata dengan kesal. Akibatnya, sekelompok orang melompat keluar, termasuk Julin, Shizong, dan lainnya, semuanya ingin mencobanya. Beberapa pemimpin berteriak, menantangnya. Keponakan Tuan Besar, aku tidak yakin, aku ingin menantang kamu. Keponakan besar, ayo, mari kita putuskan kemenangan dan kekalahan di sini. Naga merah itu terdiam, yang lain juga terdiam. Hanya kalian anak nakal? Kalian semua bisa datang padaku bersama-sama. Naga merah itu meledak dengan amarah. Aku saja sudah cukup, siapa yang takut pada siapa? Kalian semua, diam. Shihao memarahi. Selama proses ini, pada awalnya, dia hanya menonton, tidak memiliki niat untuk keluar. Itu karena para jinis ini telah tumbuh dewasa, sekarang cukup untuk memikul tanggung jawab pribadi, tetapi siapa yang mengira bahwa pada akhirnya akan ada konflik internal? Kami hanya bercanda. Pada akhirnya, mereka dengan hati-hati mencari di dunia kecil ini. Terlepas dari beberapa pohon katail iblis, tidak ada yang lain, semuanya ditarik oleh akarnya. Shihao ingin mencari jejak roh primordial lawan masa lalunya, tapi sudah terlambat. Ketika dipukul, roh primordial mulai terbakar dengan sendirinya, pohon katail iblis ini hancur total.
Ketika mereka mencari di seluruh dunia kecil, mereka menemukan peti mati kuno di tengah, tidak diketahui dari era apa itu berasal. Di dalamnya hanya ada sepotong kulit retak yang membawa sisik, tidak diketahui spesies apa itu. Bukankah itu Raja Katail Iblis? Kenapa ada petinya? Shi Hao terkejut. Terlepas dari ini, dia melihat altar tulang putih yang aneh. Itu sangat kecil, tidak besar, memiliki total 5 sudut. Bentuk ini agak aneh. Pada saat yang sama, itu tampak agak akrab. Dis reinkarnasi 6 Dao? Matanya melebar. 5 sudut sangat mirip dengan sudut dis reinkarnasi 6 Dao. Di masa lalu, dia telah melihatnya. Seorang anak muda yang seluruh tubuhnya memiliki api ilahi yang mengamuk di sekelilingnya memegangnya, kekuatannya luar biasa. Pemuda yang bermandikan api surgawi itu memiliki dis reinkarnasi yang rusak, tapi dia sudah menghilang selama bertahun-tahun. Di tempat ini, dia benar-benar melihat lekukan di altar tulang putih. Jika diisi, maka itu akan mirip dengan bentuk cakram reinkarnasi, tapi tentu saja, salah satu sudutnya hilang. Mungkinkah seseorang memperoleh sudut lain dari dis 6 Dao reinkarnasi? Setelah benar-benar menjungkir balikan tempat ini, mereka juga memperoleh penemuan baru. Ini adalah sesuatu yang ditangkap oleh naga merah, naga kecil yang cerah dan beraneka warna, sangat cemerlang, penuh dengan aroma yang luar biasa. Musim semi yang tidak menua. Shi Hao terkejut. Di masa lalu, dia hanya mendapatkan beberapa tetes sebelum musim semi itu lolos. Jadi begitulah, itu sebenarnya adalah mata musim semi abadi. Shi Hao tiba-tiba mengerti. Di 9 surga 10 bumi, hanya ada beberapa mata musim semi abadi itu. Ketika pertempuran immortal kuno berakhir, mereka semua menghilang. Sebenarnya ada satu di sini, tapi sudah lama dihancurkan, dipotong menjadi peti mati. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, pasir emas dan lainnya yang dipelihara oleh mata air digali oleh Shi Hao. Adapun esensi yang sebelumnya diproduksi oleh Pegas, itulah naga kecil ini. Shi Hao sebelumnya telah memperoleh sedikit mata musim semi dari Istana Abadi, bagian dari esensi tersebar, sebagian kecil lainnya dimakan oleh anjing kecil. Sisanya masih di kolam mata air abadi yang Shi Hao bawa padanya. Bagus, aku akan meninggalkan naga kecil ini di dalam mata air abadi untuk dipelihara, itu akan menjadi mata-mata musim semi abadi yang sebenarnya. Shi Hao mengungkapkan senyum. Ini adalah panen terbesar kali ini. Jika bukan karena naga merah berada di sini, orang normal mungkin akan kesulitan menemukannya. Esensi ini berubah menjadi bentuk naga, terbang melintasi langit dan melarikan diri melalui bumi, sangat licin, menyembunyikan semua auranya. Pada akhirnya, Shi Hao dan yang lainnya menggali bunga psikis dan beberapa batang obat hebat langka lainnya. Di dalam dunia kecil ini, tidak ada banyak rahasia lainnya. Mereka meninggalkan. Kakak, apakah kita akan kembali ke desa batu? Kenapa kita tidak langsung bergegas ke Western Tomb Realm? Ketika Shi Hao mendengar ini, dia mulai berpikir sedikit untuk dirinya sendiri, dan kemudian dia mengangguk. Tujuan, alam makam barat? Alam makam barat, ini adalah makam. Setelah waktu tak berujung berlalu, semua informasi mengenai hal itu sudah menjadi tidak jelas. Semua orang tahu bahwa bahkan di wilayah luar Western Tomb Realm, sisa-sisa binatang buas kuno ditumpuk seperti gunung. Ada gundukan besar di mana-mana, salah satunya adalah gundukan penguburan burung ganas atau binatang buas. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, ada banyak masalah, hal-hal aneh terjadi dari waktu ke waktu. Sepanjang jalan, mereka maju dengan cara yang megah, secara bertahap mendekati wilayah itu. Aku sudah memberitahumu semua bahwa Western Tomb Realm sangat berbahaya. Ketika yang lama ini masuk ke dalam sebelumnya, aku melihatnya mengambil bentuk, proses yang menantang surga. Kalian semua benar-benar tidak boleh ceroboh. Kata Blaki ketiga, setengah pamer, setengah sebagai peringatan nyata. Apa yang dikatakannya tidak sepenuhnya salah. Saat itu, ketika alam makam barat pertama kali terbentuk, membentuk dunia, sudah ada Raja Surgawi, Dewa Surgawi, dan yang lainnya mengambil bentuk, sangat menakutkan. Di masa lalu, Shi Hao, kura-kura hitam besar, dan yang lainnya diam-diam mengawasi semuanya, menghindari makhluk yang tidak jelas dan aneh itu, dan baru kemudian mereka melewatinya dengan aman. Kalau tidak, jika mereka benar-benar berani berbenturan, bahkan tulang pun tidak akan tersisa setelah mereka mati. Setelah bertahun-tahun, mereka tidak tahu apa yang terjadi di Western Tomb Realm sekarang. Itu pasti menjadi lebih menakutkan setelah bertahun-tahun. Kesan Shi Hao tentang tempat ini sangat dalam, diagram 10.000 roh digali tepat dari tempat ini, yang sebelumnya terletak di altar itu. Saat itu, ada beberapa objek lain yang terletak di sebelah diagram 10.000 roh, tetapi itu adalah satu-satunya objek yang dia peroleh. Kami akan berhati-hati. Shi Zong mengangguk. Dia penuh percaya diri, tetapi dia tidak berpuas diri. Paman Penyu, jangan khawatir, kami bukan bunga dari rumah kaca. Jika ada kesengsaraan, itu bisa datang begitu saja, kita juga harus menajamkan diri kita sendiri. Julin berkata sambil tertawa, dengan sengaja menghidupkan suasana.
Ketika mereka mendengarnya mengatakan ini, semua orang tersenyum. Jika kalian semua bukan bunga rumah kaca, lalu siapa? Hanya naga merah tua yang mengudara, wajahnya menjadi gelap, tidak ikut bermain. Itu karena itu benar-benar membenci, keponakan Tuan Besar, 3 kata ini, yang ingin mengalahkan orang-orang ini. Keponakan Tuan Besar, apa yang ingin kamu katakan? Apakah kamu tidak percaya pada kami? Julin terkikik. Gadis kecil yang bodoh, apa yang pernah kamu lihat sebelumnya? Hanya hari ini kamu benar-benar bertarung sampai mati dengan orang lain, kan? Naga merah itu membalas. Ia mengakui bahwa pohon katail iblis tidak lemah. Mampu membunuhnya sudah membuktikan Julin luar biasa. Bagaimanapun, pohon katail iblis adalah jenis makhluk khusus, begitu seseorang dewasa, puluhan juta makhluk akan mati, di sepanjang jalur evolusinya, mayat akan menumpuk, esensinya diserap. Melalui proses pertumbuhan jenis ini, tidak mungkin untuk tidak menjadi lebih kuat, bahkan jika tidak mau. Tuan keponakan, apakah kamu menggertak aku karena usia aku kurang? Disinilah kamu salah. Lupakan pohon katail iblis, bahkan lawan yang 1000 kali lebih kuat, 10.000 kali lebih kuat, aku telah melihat mereka. Tidak peduli seberapa kejam pembantaian di dunia ini, di depan mataku, mereka tidak banyak. Yang disebut bunga rumah kaca, lebih cocok untuk dirimu sendiri. Julin memiliki senyum di wajahnya. Namun, kata-kata tenang ini segera membuat kelompok anak muda ini menjadi tenang. Ketika mereka masih muda, apa yang tidak mereka alami? Makhluk abadi menyerang kota mereka, 7 raja melawan, abadi sejati mati. Itu terlalu menyedihkan. Naga merah tua itu berkata, kamu gadis kecil yang bodoh, apa yang bisa kamu alami? Aku berasal dari kota kaisar yang asli, memakan mayat musuh sejak aku lahir. Ada burung ganas, binatang buas, bahkan yang terlemah adalah keberadaan setan tingkat dewa surgawi. Kami mengunyah makhluk tertinggi, bahkan potongan daging makhluk abadi. Julin berkata dengan acuh tak acuh. Omong kosong. Dengan hanya seorang gadis kecil sepertimu, kamu ingin memakan makhluk kuat seperti itu? Bahkan setetes darah saja sudah cukup untuk membunuhmu. Naga merah itu tidak yakin. Hah, Julin tertawa, menjadi sedikit emosional. Jika kamu lahir di kota kaisar asli yang telah terperangkap selama seluruh era besar, dari dulu hingga sekarang, hanya bertarung melawan pihak lain, aku percaya bahwa lupakan daging binatang purba, kita bahkan telah memakan mayatnya. Sejak aku lahir, pembuluh darah spiritual kota raksasa telah mengering, tidak ada tanaman, tidak ada obat spiritual, tidak ada makanan normal. Hanya ada mayat, selain ini, apalagi yang harus kita makan? Shi Hao menghela nafas. Ini adalah kenyataan. Dia sebelumnya telah memasuki kota itu, melihat betapa kejamnya itu. Semua anak seperti ini, tidak terkecuali. Mereka mengenakan pakaian binatang compang-camping, semuanya kotor, berlumuran darah. Mereka hanya bisa bertahan hidup dengan memakan mayat-mayat itu. Untungnya, mereka memiliki senior yang kuat, salah satu dari 7 raja masih hidup, membantu mereka menghilangkan semua jenis niat membunuh di mayat-mayat itu, serta zat berbahaya. Ini juga alasan mengapa tubuh mereka begitu tangguh, alasan mengapa Shi Hao memiliki harapan besar untuk mereka ketika dia membawa mereka keluar. Anak-anak yang dibesarkan dalam keadaan seperti itu, di masa depan, prestasi mereka pasti tidak akan rendah. Relatif berbicara, bahkan naga merah, keturunan dari 10 setan, tampak seperti dia tumbuh di lingkungan rumah kaca yang jauh lebih banyak. Aku sudah makan daging makhluk tertinggi, bahkan mencicipi darah abadi. Sayangnya, saat itu, aku masih terlalu kecil, bahkan setelah semua niat membunuh disempurnakan oleh para senior, serta hal-hal yang dapat melukai fondasi kami, aku masih hanya bisa makan dalam jumlah yang sangat kecil, apalagi diencerkan dalam air. Shi Zong menambahkan. Kalian semua sekarang baru berusia 36 atau 7 tahun, pada waktu itu, kalian baru berusia 3 atau 4 tahun, apa yang bisa kalian semua ingat? Naga merah tidak terlalu percaya ini. Saat itu, aku sudah berusia 12 atau 13 tahun, aku mengingat semuanya dengan baik. Jika aku mengatakan ini, kamu harus percaya, kan? Di samping, kata Mu Qing. Mari kita berhenti di sini. Suatu hari, aku akan membawa kamu semua ke sisi lain, membalas dendam untuk semua leluhur kamu. Kata Shi Hao. Ada beberapa hal yang tidak ingin dia ingat lagi. Ketika dia memasuki kota kaisar yang asli, ada api yang menyala satu demi satu, mayat makhluk abadi, sisa-sisa makhluk abadi juga. Mereka dibakar, esensi diekstraksi untuk mempertahankan apa yang dibutuhkan kota kuno. Pertempuran itu terlalu menyedihkan, itu adalah segmen sejarah berdarah. Naga merah tua sekarang sepenuhnya mempercayai mereka. Melalui ekspresi Shi Hao, melalui ekspresi sedih dari anak-anak muda itu, dapat dipastikan bahwa hal-hal yang menakutkan ini benar-benar terjadi. Kali ini, aku akan mengakui bahwa aku salah. Itu jarang menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Tidak apa-apa, Tuan Keponakan, kami juga memiliki kesalahan. Ketika kami masih muda,
kami meminum darah naga jahat, jadi ketika kami melihatmu, kami diam-diam berpikir bahwa rasa naga sejati seharusnya hampir sama. Julin terkikik. Wajah naga merah tua itu segera jatuh, menjadi gelap kembali. Jelas bahwa suasana hati Julin masih hidup, tidak terlalu tertekan. Ada sebuah monumen yang berdiri di samping Western Tomb Realm. Ketika seseorang masuk lebih jauh, mereka akan masuk ke wilayah misterius. Seluruh dunia gelap. Ketika mereka memasuki tempat ini, gelombang aura suram keluar. Seorang Tao tiba-tiba bergegas keluar, membuka mulutnya yang berdarah. Itu seperti gunung kecil, sangat besar, cakarnya menebas ke arah semua orang. Energi jahat melonjak, membuat tempat ini bergetar. Peng! Shizong mengambil tindakan, sebuah tinju menghantam, menyerang balik. Benar saja, itu seperti yang dikatakan kura-kura hitam besar. Makhluk ini sangat kuat, banyak dari mereka di alam dewa surgawi. Di alam bawah, ini benar-benar tak terbayangkan. Ini jauh lebih berbahaya dari sebelumnya, kata Blackie ketiga. Di masa lalu, ketika mereka datang ke sini, kehendak makhluk di sini semuanya kabur, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang orang lain. Selama seseorang lebih berhati-hati, maka tidak akan ada bahaya. Namun, sekarang berbeda. Mereka sudah mulai mengambil inisiatif untuk menyerang orang luar. Mengapa aku merasa ada yang tidak beres? Tampaknya setengah berwujud, setengah roh? Kata Shizong. Shi Hao mengangguk. Itu hanya seperti ini. Roh terjalin di sini, seperti tahap awal dari alam dewa kekosongan. Dewa surgawi dan binatang purba itu muncul melalui roh yang tersisa, membentuk negara misterius, wilayah mereka sendiri. Tentu saja, pasti ada keanehan yang terlibat di sini, atau jiwa-jiwa yang bertikai ini pasti tidak dapat mencapainya sendiri. Negara spiritual bukanlah sesuatu yang dapat diciptakan hanya karena seseorang menginginkannya. Au, seekor harimau ganas meraung. Ketika mereka memasuki kedalaman alam makam barat, seekor harimau putih menginjak awan berbintang, membantai jalannya dari dunia luar, melemparkan dirinya ke semua orang. Pada saat yang sama, pohon-pohon kuno menjulang ke langit di sekitar mereka, gunung-gunung raksasa beristirahat dengan megah. Ini adalah pemandangan primitif dan biadab. Ada semua jenis burung terbang dan binatang buas di bumi yang besar, semua energi darah mereka meluap ke langit, mengunci mereka. Tempat ini tidak buruk, ini adalah tanah yang benar untuk melatih pria. Shi Hao mengangguk. Ada terlalu banyak binatang buas, misalnya, True Hou, Pisiu, Heaven Swallowing Sparrow, Thousand Armed Giant, Taoti, Lightning Lion, semua jenis spesies legendaris di sini. Banyak dari mereka berada di tingkat dewa surgawi. Terlepas dari ini, ada makhluk tingkat yang lebih tinggi. Saat itu, Shi Hao juga pernah melihat makhluk-makhluk ini sebelumnya, tetapi mereka tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerangnya, namun sekarang, itu benar-benar berbeda. Membunuh. Mereka tidak berbalik, mereka di sini untuk melatih diri mereka sendiri sejak awal. Di bawah pimpinan Mu King, Julin, Shizong, dan yang lainnya, mereka menyerang ke depan, sangat ganas. Shi Hao mengikuti. Alisnya berangsur-angsur berkerut. Saat mereka menyerang, meskipun musuh kuat, mereka masih mendorong maju, menuju lebih dalam. Sepanjang jalan, aroma obat tercium. Ada pohon petir perak yang sangat cemerlang, berputar-putar dengan pancaran listrik, dipenuhi dengan buah petir, sangat harum, membuat semua orang ngiler dengan keinginan. Selain itu, ada rumput lidah naga yang membawa embun berkilau, tumbuh di hamparan yang luas, penuh dengan aroma manis. Ini adalah tempat yang bagus. Sebenarnya ada semua jenis ramuan ilahi. Kalian semua tidak bisa memakannya secara acak. Blackie ketiga memperingatkan. Buah-buahan dan hal-hal lain di sini setengah asli setengah palsu, yang paling penting adalah mengandung racun, membawa energi kematian, sangat mematikan. Saat itu, hampir mati setelah makan hanya setengah dari satu. Semakin jauh mereka pergi, semakin dalam alis Shi Hao berkerut, samar-samar merasakan bahwa situasinya aneh, ada sesuatu yang tidak beres. Ketika mereka tiba di kedalaman alam makam barat, makhluk-makhluk itu telah benar-benar menjadi roh, semuanya seperti roh primordial. Tumbuhan dan lainnya tampak hidup dan hidup, pegunungan raksasa yang megah, tetapi semuanya terbuat dari kekuatan spiritual. Tempat ini seperti Point God Realm, kata Swan Shen. Membunuh. Mu King, Shizong, Julin dan yang lainnya memimpin, seperti sekelompok binatang buas yang menuruni gunung. Aura mereka sangat kuat, surga niat membunuh meluap, semuanya sangat berani, maju terus. Di sana, Shi Hao terkejut. Dia melihat beberapa kebenaran. Di depan, langit berkabut karena cahaya, ada jalan. Western Tomb Realm bergabung dengan dunia, sebuah gerbang terbuka. Sosok Shi Hao menghilang dengan sekejap, langsung bergegas masuk. Dia ingin mendapatkan konfirmasi, perasaan semacam itu membuatnya sangat gelisah. Alam dewa kosong. Western Tomb Realm sebenarnya bergabung dengan Point God Realm, menyempurnakan jalan. Tujuannya mengarah langsung ke penjara kegelapan. Pikiran Shi Hao melonjak, berdebar kencang. Western Tomb Realm setengah roh setengah berwujud,
bahkan dagingnya mulai menyatu. Kemudian, setelah mengerahkan sedikit kekuatan, dagingnya berhasil melewatinya. Dia berdiri di sana, merasa seolah-olah dia memasuki rawa. Roh primordialnya meninggalkan tubuhnya, mengirim tubuhnya terbang keluar lagi. Semangat primordial bersinar, maju ke depan. Dengan Western Tomb Realm sebagai fondasinya, sebagai kuncinya, belenggu Void God Realm mencoba untuk dilepaskan, membuka penjara. Dia menggigil dalam hati, merasa semakin tidak nyaman. Alam bawah adalah penjara yang menakutkan untuk memulai, terkubur dalam rahasia yang luar biasa. Hanya warisan paling kuno domain abadi yang memiliki rekaman terperinci, hanya Raja Abadi yang mengetahui kebenarannya. Western Tomb Realm sebenarnya memiliki jenis rahasia ini. Ekspresi Shi Hao tidak terlalu menyenangkan. Ini sangat menakutkan. Jika mereka yang dipenjara dibebaskan dari penjara, surga tahu bencana besar macam apa yang akan turun. Di masa lalu, warisan kuno Immortal Domain bekerja sama untuk menyegel mereka semua. Bagaimana mungkin seseorang dalam skala kecil? Orang-orang yang disegel semuanya adalah sosok-sosok hebat yang tak tertandingi. Shi Hao melihat bahwa tempat ini sangat tersembunyi. Area yang telah bergabung dengan Void God Realm ditumbuhi semak belukar di mana-mana, pohon-pohon tua layu, tetapi semua ini tepat di sebelah wilayah penjara. Biasanya, siapa yang akan memperhatikan wilayah ini? Void God Realm hanya memiliki satu jalan menuju penjara, dan itu diawasi dengan ketat oleh kedua tetua itu. Sekarang, sebenarnya ada jalan tersembunyi, jalan pintas yang menuju ke wilayah ini. Shi Hao terus maju. Segera setelah itu, dia menemukan gelombang kekuatan yang menghalangi kemajuannya. Ada lapisan penghalang berkilau dan tembus pandang yang belum ditembus. Bagus, pertahanan di sini dari dulu masih cukup kuat, tempat ini tidak akan terpengaruh untuk beberapa waktu. Shi Hao melepaskan sedikit napas lega. Namun, ini hanya masalah waktu. Jika ini berlanjut selama beberapa dekade atau lebih dari satu abad, cepat atau lambat, akan ada masalah besar. Void God Realm bukanlah tempat yang sederhana, bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh orang biasa. Itu jauh lebih kuno daripada yang dipikirkan semua orang, kemungkinan besar terkait dengan metode keluarga abadi. Shi Hao memeriksa tempat ini untuk waktu yang lama, dan kemudian dia perlahan pergi. Dia perlu memberitahu tetua koin dan kakek burung, meminta kedua tetua membuat persiapan. Roh primordialnya kembali ke tubuhnya, berubah menjadi gambar kosong, bergegas keluar. Kemudian, dia segera meninggalkan Western Tomb Realm dan duduk di tempat yang tenang, memasuki Void God Realm. Berat, apa yang kamu inginkan sekarang? Tetua, ada masalah besar. Shi Hao tidak membuang waktu, dengan cepat memberitahu mereka apa yang dilihatnya, tidak menahan beratnya masalah sama sekali. Benar-benar masih ada beberapa orang yang belum mengundurkan diri. Mereka benar-benar sesuatu. Mampu menggunakan metode jenis ini untuk menerobos, mereka pasti mengerti bagaimana Void God Realm diciptakan di masa lalu. Ada hiu besar yang merajalela di luar. Ekspresi kedua tetua itu sangat serius. Mereka dengan cepat menuju ke tempat penjara itu, secara pribadi menyelidiki bagian itu. Semua ekspresi mereka menjadi pucat, menjadi sangat serius. Untungnya, ada tindakan perlindungan. Penghalang ranah ini tidak akan langsung pecah. Ketika saatnya tiba, kita akan melihat siapa dia. Itu mungkin bukan hiu besar, mungkin hanya ikan kecil yang lolos dari jaring saat itu, tidak mampu mengaduk banyak ombak. Masih ada beberapa kartu truf di sini. Jika dia berani datang, itu pasti akan mengejutkan, kami akan menghapus tubuh dan jiwanya. Ketika dia melihat bahwa kedua tetua itu penuh percaya diri, Shi Hao santai. Dia sudah melakukan apa yang dia bisa, memberitahu mereka berdua. Mulai sekarang, itu akan tergantung pada mereka. Anak muda, alasan mengapa alam bawah ini disebut penjara sebenarnya ada dua. Ada makhluk ganas besar yang roh primordialnya dipenjara di alam dewa kekosongan, sementara tubuhnya yang hancur kemungkinan besar terkubur di 8 wilayah. Jika kamu beruntung menemukannya, makanlah sesegera mungkin, itu pasti akan sangat membantu kamu. Ketika Shi Hao mendengar ini, ekspresinya menjadi lebih buruk daripada menangis. Kemana dia akan pergi untuk menemukan ini? Bahkan jika dia benar-benar menggali dan memakannya, jika keberadaan itu suatu hari berhasil melarikan diri dari penjara surgawi, itu mungkin langsung melawannya sampai mati. Shi Hao dengan cepat kembali ke alam makam barat, tidak menghabiskan banyak waktu. Di alam bawah, dia bisa menyelesaikan ini dalam waktu yang sangat singkat. Alam makam barat, saat ini, sangat bising. Teriakan pertempuran mengguncang langit, pertempuran besar di sini mencapai klimaks. Ada orang-orang yang berdarah, beberapa terluka parah, bertempur hebat melawan makhluk-makhluk itu. Pohon-pohon kuno mencapai langit, gunung-gunung besar dan megah. Ini adalah pemandangan yang liar dan buas. Makhluk-makhluk ini semuanya sangat kuat, banyak dari mereka adalah dewa surgawi, beberapa bahkan lebih kuat, layak menjadi makam di mana tulang-tulang ilahi menumpuk di pegunungan. Makhluk yang muncul semuanya sangat ganas. Mu Qing, Julin, Shi Zhong, semuanya berdiri di daerah luar, mengacungkan tinju mereka dari waktu ke waktu,
mengirimkan jejak magis, menyerang makhluk besar itu kembali ke tempat asalnya. Ini adalah para pemimpin, kekuatan mereka hebat, mengambil tindakan dengan terampil dan mudah, memotong banyak jalan, memaksa beberapa binatang purba yang ingin keluar kembali ke formasi mereka, meninggalkan mereka untuk dipertajam oleh orang lain. Selain itu, mereka juga memilih obat-obatan. Meskipun ada racun dan orang normal tidak bisa menelannya, mereka tetap dipetik. Mereka dapat dibawa kembali untuk diekstraksi esensinya. Di pohon petir, ada serangga petir yang terbang keluar. Mereka seperti anak panah, memiliki kekuatan penghancur yang menakjubkan. Beberapa anak muda tidak cukup hati-hati, sehingga tubuh mereka ditembus, hampir kehilangan nyawa mereka. Serangga petir saat ini telah berevolusi menjadi alam kultivasi yang sangat tinggi, jauh lebih kuat dari sebelumnya. 1000 raksasa bersenjata meraung, sosoknya setinggi gunung. Itu membuka mulutnya yang berdarah, memamerkan taringnya, sangat jahat, mengacungkan 1000 tangannya. Hanya Mu Qing dan yang lainnya yang bisa menghadapinya. Shi Hao bergerak dengan tangan di belakang, menekan ke depan. Beberapa binatang buas melemparkan diri mereka sendiri, tetapi mereka semua dengan mudah ditendang ke samping, dibiarkan anak muda itu untuk bertarung dan membuat diri mereka marah. Ada beberapa binatang raksasa yang menginjak-injak bintang, mampu menerima dan mengirimkan matahari dan bulan, kekuatannya sangat mendominasi. Namun, sebelum Shi Hao, mereka seperti manusia jerami. Dengan kilatan cahaya, banyak dari mereka dikirim terbang, tidak ada yang bisa menghentikan kemajuannya. Sebuah jalan emas besar muncul. Shi Hao menginjaknya, menuju langsung ke kedalaman alam makam barat. Dia pergi untuk melihat altar kuno itu lagi. Tempat ini tetap tidak berubah. Altar itu masih berupa benda beton, masih ada, sama seperti dulu. Meskipun sebelumnya terpengaruh, menderita kerusakan, sekarang pulih, seolah-olah hidup berdampingan dengan dunia. Hal-hal di altar masih sama, hanya beberapa. Bahkan setelah bertahun-tahun, mereka masih memiliki aura yang sama. Shi Hao mengerutkan kening. Bahkan setelah bertahun-tahun, ketika dihadapkan dengan altar ini, dia masih merasa seperti itu dalam dan tak terukur. Seseorang harus memahami bahwa dia sekarang sudah menjadi makhluk tertinggi. Mundur, kalian semua, pergi. Shi Hao mentransmisikan suara, memerintahkan semua anak muda untuk mundur ke arah asal mereka, mereka tidak bisa membuang waktu. Dia berpikir bahwa sekarang dia berada di alam tertinggi, altar ini tidak akan menimbulkan banyak ancaman baginya lagi, tapi sekarang, dia merasakan sedikit aura misterius. Tempat ini sedikit berbeda, sangat misterius. Di altar itu, ada 3 artefak secara total. Ada tulang tangan yang berwarna emas, memiliki simbol misterius dan kompleks, seolah-olah terbungkus api emas. Ada juga tengkorak, berkilau dan tembus pandang seperti kristal, rongga mata sangat dalam. Jika dia menatap ke dalamnya, seolah-olah itu akan menyedot roh primordialnya keluar. Selain itu, ada bola mata yang membawa darah, bahkan sampai sekarang masih belum mengering. Itu hanya 3 objek ini. Mereka sangat jahat. Setelah bertahun-tahun, mereka masih tidak berubah sama sekali. Darah seolah membawa gelombang panas, bisa mengalir. Di masa lalu, ada objek keempat, tepatnya diagram 10.000 roh. Shi Hao sebelumnya mempertaruhkan nyawanya untuk membawanya pergi. Shi Hao berdiri di sini untuk waktu yang lama tanpa bergerak. Semua anak muda itu mundur, termasuk Mu Qing, naga merah, dan yang lainnya. Kiang. Pada akhirnya, dia mengekstrak inti pedang abadi, dan kemudian menggunakan diagram 10.000 roh sebagai perisai. Dia memperlakukan ini dengan sangat serius, dan juga bertindak hati-hati, menatap benda-benda di altar. Sama seperti itu, dia tidak bergerak sama sekali, hanya menatapnya, sangat sabar. Akhirnya, ada reaksi, suara lemah terdengar. Siapa yang mengganggu tidur kita? Mereka benar-benar bisa berbicara, mampu mengirimkan jenis suara ini. Hanya saja, itu sangat lemah, seolah-olah itu adalah nyala lilin yang ditiup angin, akan padam kapan saja. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa, dengan tenang menonton. So, tiba-tiba, gelombang besar ditransmisikan keluar dari altar. Tengkorak kristal itu sangat cepat, melesat seperti kilatan perak, menukik ke arah kepala Shi Hao, ingin menabraknya. Reaksi Shi Hao cepat, mengacungkan inti pedang abadi di tangannya, meretas dengan seluruh kekuatannya. Suara itu memekakkan telinga, seolah-olah Immortal Gold menyerang bersama, sangat memekakkan telinga. Ini benar-benar tidak terduga, kawan kecil masa lalu sudah tumbuh ke level ini. Tengkorak kristal mengeluarkan suara lemah. Itu dikirim terbang. Kemudian, di belakangnya, telapak tangan emas di altar melayang, auranya ditarik. Namun, masih ada jenis tekanan. Sementara itu, bola mata itu menjadi lebih menakutkan, masih berdarah. Itu melayang di udara juga, terus bergerak, melepaskan cahaya berbahaya. Tulang Dao, aura abadi, bukan benih yang buruk, melebihi harapan kita. Tengkorak itu berbicara lagi. Itu tidak memiliki daging, berbicara sambil menggerakkan rahangnya begitu saja. Dan, Shi Hao akhirnya menjawab.
Kami bisa memberikan kekuatan yang lebih besar padamu. Kata tengkorak. Memberikan? Kami akan memberikannya kepadamu. Bagaimana kamu akan memberikannya kepada aku? Ekspresi Shi Hao tetap tenang. Itu akan tergantung pada pilihanmu. Dari kami bertiga, kamu dapat memilih satu. Kata tengkorak kristal. Bagaimana jika aku memilih tulang tangan emas? Shi Hao bertanya. Itu bisa menyatu dengan tulang lenganmu, memberimu kekuatan yang tak tertandingi, apalagi membuatmu berumur panjang tanpa henti. Kata tengkorak kristal. Panjang umur? Lalu dengan itu, apakah aku bisa menyebut diriku immortal Shi? Shi Hao bertanya. Wu, apa yang kamu ungkapkan sangat akurat, ini niatnya. Tengkorak kristal itu mengangguk. Immortal Shi, bahkan jika Shi Hao mengucapkan kata-kata ini sendirian, dia masih akan merasa itu sangat aneh, membuat pikirannya agak berat. Apakah ini yang disebut bencana umur panjang? Dia benar-benar mengalaminya juga. Apa yang disebut bencana umur panjang adalah sesuatu yang sebelumnya tidak dia ketahui dengan jelas, tetapi sekarang, dia memiliki beberapa tebakan, melihat beberapa petunjuk. Apakah kalian semua satu makhluk, atau tiga makhluk yang berbeda? Shi Hao bertanya. Tengkorak dan tulang lengan jelas berbeda warna. Terlebih lagi bola mata itu terlalu besar, sepertinya tidak muat di tengkorak kristal. Satu atau tiga, apakah itu penting bagimu? Tengkorak kristal melepaskan sedikit cahaya api dari dalam rongga matanya, berwarna ungu emas, menyeramkan dan misterius, membuat orang merasa seolah-olah bahkan jiwa mereka akan mulai berdenyut. Aku tidak ingin tulang orang lain bergabung ke dalam tubuh aku sendiri. Shi Hao berkata, menolak seperti ini. Ini awalnya seharusnya menjadi kekuatan yang mudah diperoleh untukmu, namun kamu menyerah begitu saja, aku tidak bisa mengerti sama sekali. Jika kamu bergabung dengan tulang ini, kamu bisa mendapatkan kekuatan abadi. Tengkorak kristal berkata sambil menghela nafas. Jenis kekuatan itu adalah sesuatu yang bisa aku kembangkan sendiri. Shi Hao menjawab, ada jalan emas besar yang bisa kamu ambil, memungkinkan kamu untuk bangkit dalam waktu singkat, mengapa kamu mengambil jalan yang jauh? Kamu harus memahami bahwa dunia sekarang samar dan sulit dipahami, arus bawah melonjak, sedikit lebih banyak kekuatan adalah sedikit lebih banyak kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Menolak seperti ini bukanlah pilihan yang masuk akal. Kata tengkorak kristal. Lalu bagaimana dengan apa yang harus aku bayar? Shi Hao dengan tenang bertanya. Kamu tidak perlu membayar apapun selama kamu mewarisi kekuatan paling suci ini, pastikan itu tidak menghilang begitu saja ke dunia ini tanpa alasan. Kata tengkorak kristal. Shi Hao menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa lagi. Apakah kamu menolak, atau kamu tidak percaya padaku? Tengkorak kristal bertanya. Ada seorang individu yang sangat kuat yang mengatakan kepada aku bahwa semakin kuat keberadaan, semakin mereka akan peduli tentang keseimbangan, memperhatikan karma. Meskipun hubungannya denganku tidak buruk, itu selalu melakukan pertukaran yang setara. Tentu saja, itu masih menipu aku. Baiklah, jika kamu bersikeras merasa seperti ini, maka itu juga bisa diartikan seperti ini. Di masa depan, ketika kamu punya waktu, bantu kami membalas dendam, tebas musuh kami. Kata tengkorak kristal. Kamu tidak jujur. Shi Hao mundur. Mengapa mereka tidak membicarakan hal ini sebelumnya, hanya ketika mereka membuka kedok? Apakah mereka memintanya untuk mengambil bagian dari karma? Ini kemungkinan besar masih bukan kebenaran. Pada kenyataannya, setelah Immortal Mu, Immortal Wang dan Immortal Qin, dia merasa seperti ini membawa risiko yang luar biasa. Pada akhirnya, dia mungkin mati tanpa tanah pemakaman yang layak. Dia tidak ingin terjebak dalam masalah lagi. Anak muda, kamu sangat luar biasa, kecepatan pertumbuhanmu telah membuat kita semua terkejut. Hanya saja, kamu harus mengerti bahwa yang paling tidak dimiliki dunia ini adalah waktu, kamu perlu mengerti untuk menghargainya. Ini adalah kesempatan bagimu untuk menjadi naga, ini akan menghemat banyak waktumu. Aku takut dikutuk dalam kutukan abadi, aku takut setelah aku menyatu dengan salah satu dari kalian, ketika saatnya tiba, aku tidak lagi menjadi diriku sendiri. Shi Hao sangat langsung, tidak berbelit-belit sama sekali. Jika ada beberapa rencana yang terjadi, tidak perlu menyembunyikannya. Dengan tibanya zaman tanpa kultivasi, dunia berubah, makhluk-makhluk dari semua wilayah telah mundur. Sekarang saat-saat yang menakutkan mendekat, dunia menjadi damai. Aku tidak berpikir bahwa aku kekurangan waktu, ini adalah kesempatan aku. Shi Hao lebih lanjut berkata. Dia kemudian menambahkan, jika kalian semua benar-benar memiliki beberapa jenis rencana, kita dapat bekerja sama, memberi aku dukungan dalam aspek lain, dan pasti akan ada pengembalian di masa depan. Kamu semua dapat melihat bahwa kecepatan kultivasi aku sangat cepat, layak untuk didekati. Sementara itu, bahkan jika aku tidak bergabung dengan kamu semua, siapa tahu, suatu hari, aku mungkin menjadi sekutu kamu yang paling kuat. Anak muda, kamu terlalu berhati-hati. Kami tidak mencoba untuk melakukan kejahatan, terlebih lagi tidak mencoba untuk membuat kamu menjadi bagian dari kami, tetapi benar-benar mengagumi kamu,
nyala api di rongga mata tengkorak kristal menjadi semakin intens, secara bertahap menjadi dalam seperti dua lubang ungu emas, membuat seseorang tenang. Perlahan-lahan, Shi Hao merasa semakin damai, pikirannya tenang, semua fluktuasi emosinya menghilang, sebenarnya akan tertidur. Tanpa sadar, dia tiba-tiba merasakan kantuk. Shi Hao sudah menjadi makhluk tertinggi, namun dia hampir tertidur di sini, hampir daunnya berakhir di sini. Seni pedang simbol rumput dilepaskan, ditransmisikan melalui tubuh pedang, beruntun demi goresan menghantam altar. Serangan makhluk tertinggi sudah cukup untuk menjatuhkan bintang-bintang di langit. Namun, artefak di altar tidak biasa. Tulang lengan emas itu segera terbang keluar. Dengan suara honglong, itu menghantam, menutupi langit dan bumi, mengelilingi kekosongan, menutupi semua energi pedang. Setelah bentrokan yang intens, terjadi penghancuran diam-diam. Lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul, melahap esensi langit dan bumi. Ketika tempat ini menjadi sunyi, altar itu masih ada, tulang lengannya masih seperti dicor dari emas, mengambang di kehampaan. Cahaya berapi-api di rongga mata tengkorak terus berkedip, bola mata itu masih bergerak, menatap Shi Hao. "Anak muda, apakah kamu mencoba melawan kami sampai mati di sini?" kata tengkorak. "Kalian semua yang pertama bergerak. Jika kalian semua akan menjadi kuat, maka aku akan bertindak dengan tepat," kata Shi Hao. Dia memiliki sejumlah keyakinan, karena jika pihak lain cukup kuat, mampu bertindak sepenuhnya tanpa kendali, maka mereka tidak akan mengatakan apapun kepadanya, mereka hanya akan langsung mengambil tindakan dan bergabung dengannya. "Kalau begitu, pergi saja. Kamu bahkan tidak memiliki gairah, kita hanya akan menjadi orang asing mulai sekarang," kata tengkorak. "Aku sudah mengatakan bahwa jika kalian semua percaya padaku, kita dapat memilih untuk bekerja sama. Jika kita bergabung bersama, paling banyak, itu hanya akan menciptakan kembali kekuatan masa lalumu dan pencapaianku dalam hidup ini kemungkinan besar akan berhenti di situ. Sementara itu, jika kamu semua bersedia membantu aku, itu mungkin dunia yang sama sekali berbeda." Shi Hao tidak segera pergi, malah mengucapkan kata-kata ini. Setelah terdiam lama, tengkorak kristal itu berkompromi, benar-benar setuju. Mata Shi Hao berkontraksi. Dia tahu bahwa mereka tampaknya agak terburu-buru, tidak punya banyak waktu lagi, atau mereka tidak perlu pergi sejauh ini. Altar itu menyusut, menjadi seukuran kepalan tangan. Kemudian, tulang lengan emas, bola mata berdarah, dan tengkorak kristal semuanya menyusut, masih tersusun di sana. Altar melayang, muncul di depan Shi Hao. Shi Hao tidak berani membawanya karena takut terpengaruh oleh Dao. "Bangun itu tidak mudah, biayanya tidak sedikit. Kamu tidak perlu meragukan kami tidak akan menyakiti kamu," kata tengkorak kristal. "Karena kita akan berjalan di jalan yang sama, memilih untuk bekerja sama, lalu apakah ada beberapa hal yang bisa kalian semua katakan padaku?" Shi Hao bertanya. "Apa yang ingin kamu ketahui?" Tengkorak kristal bertanya. "Siapa kalian semua? Mengapa kalian ada di sini? Apa yang ingin kalian lakukan? Apakah alam makam barat ini dibuat oleh kalian semua? Tujuan macam apa yang kalian semua miliki dalam menggabungkannya dengan alam dewa kekosongan?" Setelah menghela nafas, altar seukuran kepalan tangan menjadi sunyi, tidak ada jawaban yang terdengar untuk waktu yang lama. Shi Hao juga tidak mengatakan apa-apa, menunggu dengan tenang. "Jika aku mengatakan bahwa kami adalah yang kalah, dipukuli dengan menyedihkan, melupakan segalanya, apakah kamu akan mempercayai kami?" Tengkorak itu akhirnya bertanya. "Aku tidak akan terlalu yakin." Shi Hao hanya memiliki 4 kata ini. "Kami dipukuli hingga hancur, yang benar-benar kalah, hanya memiliki beberapa ingatan yang dangkal, kami bahkan tidak mengingat diri kami yang sebenarnya lagi. Saat ini, hanya ada satu keinginan yang tersisa di pikiran kita, yaitu kembali ke puncak kita. Kami adalah makhluk berumur panjang, kami ingin menciptakan kembali kemuliaan umur panjang kami sebelumnya," kata tengkorak. Ekspresi Shi Hao bergerak. "Apakah ini bencana umur panjang? Ada sekelompok makhluk seperti ini. Dan, apakah kamu bahkan tidak tahu siapa musuhnya?" "Kita tidak. Hanya ada beberapa jejak yang belum terhapus. Kami adalah yang dikalahkan dari pertarungan kecil terakhir." Tengkorak itu berkata dengan sedih. "Apa?" Shi Hao sangat terkejut, kali ini benar-benar tersentuh. Mereka benar-benar memiliki latar belakang yang hebat. Apa yang disebut pertikaian kecil juga telah terjadi terlalu lama, sesuatu dari masa lalu yang tak berujung. Paling tidak, itu sebelum Immortal Ancient. Pertempuran terakhir, pertarungan pamungkas akan segera turun. Kami masih belum mengundurkan diri. Tengkorak kristal meraung. Shi Hao berpikir dalam hati, semakin merasa bahwa pertarungan hebat di masa depan akan menakutkan, melibatkan terlalu banyak. Monster tua sejati akan melompat keluar dari era hebat yang berbeda, itu akan melebihi semua imajinasi. Apa yang terjadi dengan alam makam barat? Aku yakin kamu semua pasti tahu ini dengan baik, tidak mungkin kamu lupa, kan? Shi Hao curiga. Alam makam barat tidak sengaja dibuat oleh kami. Kami sebelumnya secara tak terduga menemukan buku tulang.
Jika kamu tidak setuju, kamu bisa melihatnya. Ketika berbicara sampai di sini, tengkorak kristal membuka mulutnya, menyemburkan sepotong tulang hitam hangus, di atasnya memang ada beberapa rekaman. Namun, tengkorak kristal secara langsung menyangkal penggabungan alam Dewa Void, mereka juga tidak ingin melakukan hal besar yang tersembunyi. Ada yang lain? Shi Hao tidak terlalu yakin, setengah ragu. Memang ada seseorang yang datang kemudian, ini sesuatu dalam beberapa dekade terakhir. Dia melakukan hal-hal ini, tetapi kami tidak memperhatikannya, menunjukkan kekhawatiran bersama. Kata tengkorak kristal. Seperti apa dia, latar belakang seperti apa yang dia miliki? Apakah kamu semua melihat? Shi Hao bertanya, ekspresinya serius. Tingginya melebihi Zhang, tubuhnya membawa bau busuk, seolah-olah dia adalah makhluk yang merangkak keluar dari gunung mayat. Dia sangat kuat, sisik tidak lengkap menutupi tubuhnya, tapi ada bulu salju yang jatuh dari waktu ke waktu. Tengkorak itu berkata dengan serius. Ketika Shi Hao mendengar ini, kulit kepalanya mati rasa. Dia merasa bahwa hal-hal yang benar-benar buruk. Dari deskripsi tengkorak, dia langsung memikirkan Raja Ekor Iblis. Jangan bilang itu benar-benar makhluk ini. Ayo pergi, Shi Hao berkata pada akhirnya. Dia merasa ketika berhadapan dengan 3 monster tua ini, sulit untuk melihat menembus mereka, dan juga sulit untuk mengetahui apakah yang mereka katakan itu nyata atau palsu. Cara terbaik adalah menemukan monster tua lainnya, gunakan monster untuk menghadapi monster. Di alam bawah, ada kandidat yang sangat baik, yang merupakan penguasa wilayah terlarang. Dia adalah individu yang ganas yang melintasi dunia bendungan, sangat kuat. Tentu saja, dia juga hancur, sekarang hanya tersisa setengah dari tengkoraknya. Namun, keinginannya tampaknya sangat kuat, jadi dia tidak mau menghilang dari dunia ini. Altar seukuran kepalan tangan diam-diam melayang ke atas dan ke bawah. Di atasnya, tengkorak kristal, tulang lengan emas, dan bola mata yang berdarah semuanya menjadi sunyi, untuk sementara menjadi diam. Shi Hao mengulurkan tangannya, melepaskan seberkas cahaya, dan kemudian bola api muncul, mengelilingi altar, membawanya menjauh dari bagian terdalam Western Tomb Realm begitu saja. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, karena orang yang dicurigai sebagai pohon katail iblis mungkin masih hidup, atau mengapa harus bertindak dengan ketakutan seperti itu? Itu bisa saja segera menyempurnakan ketiga monster tua itu. Sementara itu, alasan mengapa Shi Hao bahkan bisa menghadapi 3 hantu di altar kemungkinan besar sebagian karena Raja Iblis Katail yang hanya memiliki sisa tubuh yang hancur. Namun, dia harus meningkatkan kultivasinya sebanyak mungkin, dunia ini terlalu kacau. Meskipun dunia ini memasuki zaman tanpa kultivasi, itu juga menjadi semakin berbahaya. Begitu usia yang paling menakutkan tiba, yang lemah tidak akan memiliki harapan untuk bertahan hidup. Bahkan jika itu hanya untuk keluarganya, untuk teman-temannya, dia harus terus hidup, melindungi semua orang. Pertempuran Immortal Ancient hampir sepenuhnya memusnahkan klan 9 surga 10 bumi, apalagi kali ini. Hanya surga yang tahu apa yang akan terjadi. Serangan seorang abadi sejati akan membuat lautan bintang meledak, apalagi makhluk sejati yang tak tertandingi, Raja Abadi yang tiada taranya. Saat itu, alasan mengapa 9 surga 10 bumi hancur berkeping-keping, alasan mengapa semua makhluk mati dengan menyedihkan justru karena alasan ini. Ketika para ahli yang tak tertandingi lewat, sembarang tatapan acak mungkin langsung membakar kultivator biasa menjadi abu. Di luar, pertempuran sangat intens, alasan utama karena makhluk baru muncul tanpa henti. Tempat ini sangat luas, binatang purba terkonsentrasi. Pegunungan primitif naik dan turun terus-menerus, muncul satu demi satu, pohon-pohon kuno menjulang ke awan. Pisiu, Luan, Truhou, gagal emas berkaki 3, dan yang lainnya menginjak-injak kubah langit, bergerak melintasi cakrawala, berkedip-kedip dengan kecemerlangan yang menyilaukan saat mereka menyerang dengan membunuh. Mu Qing, Julin, dan Shi Zong semuanya memiliki luka pada mereka, bekas darah, sementara ada beberapa orang lain yang tidak bisa bergerak sama sekali, sekarang terbaring di tanah, dilindungi oleh orang lain. Ada makhluk yang sangat kuat yang membantai jalan keluar mereka, membuat semua pemimpin muda lelah. Alasan utamanya adalah ada terlalu banyak makhluk di sini, sementara mereka hanya memiliki beberapa ratus. Shi Hao berdiri di sana, masih tidak mengambil tindakan, diam-diam menonton. Dengan suara Sou, seekor kura-kura hitam besar melompat, bersembunyi di belakangnya, melihat sekeliling. Kemudian, ia menepuk dadanya, berkata dengan tatapan kaget, kura-kura ini hampir mati ketakutan, brengsek, aku bertemu dengan seekor kura-kura tua yang terus mengejarku. Itu pasti raksasa prasejarah. Sebuah gunung besar segera runtuh. Cakar hitam besar muncul, langsung menghancurkannya. Sebuah kepala hitam raksasa muncul, milik seekor kura-kura raksasa. Kura-kura ini benar-benar kuat, kekuatan pertahanannya mencengangkan, anak-anak desa batu tidak bisa berbuat apa-apa. Kulit kura-kura yang bersinar tampak seperti dilemparkan dari emas abadi, suara kengki yang terdengar saat mereka mengenai permukaannya. Membunuh. Mu Qing mengambil tindakan.
Tombak Divine Petir dengan kekuatan penetrasi yang menakjubkan muncul di tangannya. Dia menjadi satu dengan tombak, berubah menjadi seberkas kilat emas, maju dengan berani. Dengan suara peu, kura-kura di puncak self-release realm ini tertusuk sampai mati. Teknik berharga Kaisar Petir melonjak dengan tombak ilahi di tengahnya. Semuanya meledak, binatang buas di sekitarnya semuanya disambar petir sampai mereka mulai berkedut, seluruh tubuh mereka hangus hitam, beberapa bahkan lebih langsung meledak. Kekuatan Moo King adalah salah satu yang terbaik di sini. Binatang buas paling gila keluar menuju ke arahnya, namun dia menahan mereka semua. Bahkan jika ini hanya pelatihan, seseorang harus realistis. Makhluk yang terlalu kuat, untuk anak muda lainnya, tidak akan menjadi penyempurnaan diri, melainkan mengancam kehidupan. Tentu saja, setiap orang dari mereka harus melihat darah, merasakan jenis atmosfer kematian yang menghancurkan, dan hanya dengan begitu mereka dapat menerima temper yang mereka butuhkan dan hasil penajamannya. Mereka berjuang sampai mereka semua menjadi gila. Semua anak muda berusaha sekuat tenaga, orang-orang yang tergeletak di tanah semua terhuyung-huyung berdiri lagi, bertarung sambil bermandikan darah. Shihao berdiri di sana, dengan tenang menyaksikan semua ini. Meskipun situasi ini sudah sangat berbahaya dan berdarah, dia masih tidak menunjukkan niat untuk mengambil tindakan. Semua ini akan tergantung pada orang-orang itu saja. Mereka hanya berjuang sampai langit menjadi gelap dan bumi menjadi redup, matahari dan bulan tanpa cahaya. Darah menutupi tanah, bahkan tulang yang hancur terlihat, sebagian besar dari anak-anak desa batu. Binatang buas di sini bertarung tanpa henti. Sangat sulit untuk membayangkan berapa banyak sisa-sisa yang terkubur di sini saat itu, jiwa-jiwa perang benar-benar tak terhitung jumlahnya. Setelah diasuh oleh Western Tom Realm, mereka semua mengembangkan perasaan. Membunuh. Julin memiliki 4 bulu yang ditusukkan ke tubuhnya, serta taji tulang. Dia saat ini menghadapi beberapa burung ganas, bertarung dalam pertempuran mematikan melawan mereka. Di antara mereka, ada gagak emas yang memiliki bulu emas yang mempesona. Ada beberapa yang menusuk tubuh Julin, berlumuran darah. Mereka terus-menerus menyerangnya. Ada unicorn yang seluruhnya seputih salju seperti batu giok, tapi itu sangat buas. Setelah menjadi gila, itu benar-benar berubah bentuk. Deretan taji tulang putih muncul di punggungnya, salah satunya menembus dada Julin. Pertempuran ini menjadi semakin intens. Pada titik ini, semua orang merasakan bahaya, merasa bahwa mereka tidak dapat menghadapi musuh mereka seperti sebelumnya. Membunuh. Akhirnya, mereka semua menjadi benar-benar kelelahan, semua energi esensi mereka habis. Namun, monster ganas di Western Tom Realm masih terus muncul tanpa henti. Berapa banyak sisa yang ada? Bagaimana bisa ada begitu banyak jiwa dan keinginan yang hancur? Mereka setengah berwujud, setengah terbuat dari kekuatan spiritual, bahkan ada darah iblis yang dihidupkan kembali, itu benar-benar aneh. Kata Shihao. Tengkorak di altar kecil yang tenang berbicara lagi, berkata, jumlah sisa-sisa setidaknya dalam jutaan, atau bagaimana jenis dunia kecil ini bisa terbentuk. Itu dibentuk dengan mengandalkan mereka. Baiklah, pertempuran hari ini akan berakhir di sini, kata Shihao. Anak-anak muda ini sangat keras kepala, meskipun mereka sudah lama kehabisan energi, beberapa bahkan sekarat, mereka masih bertahan, bertempur dalam pertempuran berdarah. Shihao mengambil tindakan. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, semua binatang raksasa terbang keluar seperti manusia jerami, benar-benar membersihkan tempat ini, tidak ada yang tersisa. Kemudian, dia secara pribadi mengambil tindakan, mengaktifkan esensi unik untuk kultivasi alam maha tingginya, membantu merawat beberapa orang, membantu mereka pulih dari keadaan sekarat mereka, atau orang-orang ini pasti akan mati. Masih ada beberapa hal baik di sini, setidaknya, untuk tingkat kultivasi mereka, mereka harus menjadi obat penyembuhan yang bagus. Tengkorak kristal berkata, memberitahu Shihao bahwa ada perbendaharaan lain jauh di bawah alam makam barat. Bangun, gali tanah. Shihao memerintahkan. Anak-anak muda selalu mematuhi kata-kata Shihao, melakukan apapun yang dia katakan. Meskipun mereka kelelahan, mereka masih segera bangkit, mulai menggerakkan tubuh mereka, menganggap ini sebagai bagian dari latihan mereka. Bumi dan batu melonjak, permukaan terbuka. Semua orang menjadi kaget. Ada banyak sisa-sisa di bawah tanah, semuanya spesies langka. Ada beberapa yang sebesar puncak gunung, beberapa hanya seukuran ibu jari. Namun, ada satu kesamaan, yaitu mereka semua sangat kuat ketika mereka masih hidup. Saat mereka menggali lebih jauh, lapisan bumi tidak lagi layu, malah membawa aura lembab. Kemudian, mereka menggali tambang yang lebih tua, sampai-sampai ada es, dengan gua es dan lubang salju. Tempat ini, mayat-mayat di sini belum membusuk, masih mempertahankan daging dan darah mereka, membawa energi darah esensi yang bersemangat. Hal-hal ini, saat itu, kami sudah makan begitu banyak sampai kami ingin muntah. Ketika anak-anak muda yang datang dari Desolate Border melihat hal-hal ini, perut mereka langsung muntah. Tengkorak kristal menjadi sedikit terdiam.
Awalnya ingin memberi mereka beberapa harta, hadiah besar, karena beberapa alam kultivasi binatang purba ini sangat tinggi. Darah dan esensi ki mereka, jika diekstraksi, akan sebanding dengan pil ilahi dan obat-obatan menakjubkan. Bawa mereka kembali, perintah Mu King. Semua orang bergerak bersama, beberapa menilai mereka di dalam. Esensi yang dikandung binatang buas dan burung ilahi ini benar-benar menakutkan. Jangan sia-siakan apapun. Ketika saatnya tiba, ekstrak sumsumnya, esensinya ada yang paling mencengangkan. Shi Zong berkata, sangat berpengalaman. Lumayan, ada mayat makhluk setengah tertinggi yang bahkan bisa kita gunakan. Setelah energi pembunuhan dihilangkan, itu dapat digunakan sebagai obat yang bagus untuk membuat tubuh marah. Julin mengangguk. Pada akhirnya, mereka kembali dari perjalanan yang bermanfaat, membawa kembali sejumlah besar tubuh binatang purba. Sementara itu, ini belum semuanya. Menurut apa yang dikatakan tengkorak kristal, kedalaman bawah tanah memiliki tingkat yang bahkan lebih menakutkan, yang mungkin berbahaya bahkan untuk dijelajahi Shi Hao. Ada tubuh makhluk tertinggi, Shi Hao terkejut. Jika kamu mencari dengan hati-hati, akan ada tubuh yang lebih kuat, darah mereka langka dan berharga, obat-obatan hebat yang benar-benar luar biasa. Mereka mungkin tidak kalah dengan obat-obatan abadi. Ada yang lebih kuat? Shi Hao bertanya. Ada. Tengkorak kristal itu mengangguk. Shi Hao mulai berpikir sendiri. Jika ada yang lebih kuat, lalu level berapa mereka? Bukankah tempat ini terlalu menakutkan, sebenarnya memiliki banyak makhluk menakutkan. Di tingkat terdalam, disitulah kita dikuburkan. Tengkorak kristal berkata dalam-dalam. Shi Hao tercengang, dan kemudian dia benar-benar mengerti. Apakah sumsum tulang di tulangmu masih ada? Apakah kalian semua masih membutuhkannya? Shi Hao bertanya dengan tenang. Tengkorak kristal menatapnya, api ungu emas di dalam rongga matanya perlahan berdenyut. Tulang lengan emas itu juga perlahan melayang, sementara bola mata yang berdarah itu juga menatapnya. Shi Hao memutuskan untuk berhenti, tidak bertanya lagi, tidak lagi memikirkan hal-hal itu. Senior, karena tempat ini dipisahkan menjadi beberapa lantai, terkubur di dalamnya adalah jenis harta karun ini, di masa depan, aku harus meminta kamu untuk memperlakukan keturunan ini dengan baik. Shi Hao bertanya, kamu ingin kami membimbing mereka dalam pelatihan mereka di sini? Tengkorak kristal bertanya. Dengan tepat, Shi Hao mengangguk. Apakah kamu tidak takut dengan Raja Katail Iblis itu? Aku sendiri tidak takut, dan dengan para senior menjaga anak-anak, aku percaya seharusnya tidak ada masalah, kata Shi Hao. Kami telah mementingkan kamu, tetapi kamu sekarang membuat kami mengajar dan mengawal anak-anak nakal ini. Tengkorak kristal tidak puas. Kemarilah, kalian semua masih tidak memberi hormat kepada para senior ini, seru Shi Hao. Sekelompok anak muda berbaris dengan tertib, berjalan pada saat yang sama, menyapa mereka dengan hormat, menunjukkan rasa hormat yang besar. Mereka kembali ke desa batu, mulai mengekstraksi sumsum, mengekstrak esensi daging dan darah, menyempurnakan semuanya menjadi pil ilahi. Ini semua adalah obat-obatan hebat yang tak ternilai harganya. Adapun Shi Hao, dia membawa altar kecil dan 3 makhluk bersamanya, langsung mencari penguasa wilayah terlarang. Ketika mereka baru saja mendekat, penguasa wilayah terlarang sudah merasakan sesuatu. Tidak seperti sebelumnya, dia naik ke udara, pakaian putih lebih bersih dari salju, wajah seperti batu giok, berdiri di udara, melihat ke bawah di tempat ini.